Di dalam sebuah Dumyeon, kawannya, Chowoji, bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yun, yang levelnya begitu rendah, bisa membunuh monster-monster ini sendirian? Lui adalah pahlawan terhebat kerajaan yang ditikam dari belakang oleh sang raja sendiri, dan kini dia terlahir kembali di dalam tubuh Yun. Meski berada di kelas yang dianggap sampah, dia mampu menaklukkan Dumyeon sendirian yang levelnya jauh di atas kemampuannya. Saat mengenal dunia modern ini, dia mendapati bahwa mereka telah memfitnahnya sebagai penjahat, dan seseorang lain mendapatkan gelar sebagai pahlawan kerajaan. Dia mulai berlatih, menaikkan levelnya, dan kemampuannya membuatnya tak terhentikan. Prajurit tingkat tinggi mencoba menghentikannya, namun mereka semua berakhir dengan cara yang sama. Mereka tumbang, sementara Lui tetap berdiri. Kini, dia memburu balas dendam karena telah dikhianati setelah mengorbankan nyawanya demi kerajaan. Lui adalah seorang prajurit peringkat SSS yang telah menaklukkan Dumyeon paling berbahaya di dunia. Karena dia terlalu kuat dan mengancam kekuasaan kerajaan, dia dikhianati dan tewas dalam sebuah penyergapan. Saat kematiannya, kemampuan tersembunyinya, Mirror World, dunia cermin, aktif dan jiwanya tersegel di dalam danau untuk selamanya. Beberapa dekade kemudian, seorang anak laki-laki bernama Yun Chai sedang dihajar habis-habisan ketika sebuah Dumyeon tiba-tiba terbuka, menyeret tubuhnya ke danau dan membuat Lui terlahir kembali di tubuh baru. Dia menanggung kesengsaraan selama puluhan tahun tersegel di dalam danau hanya untuk terlahir kembali sebagai penyanyi kedai. Kelas Bard adalah kelas terlemah dalam sistem ini. Terjebak di dalam Dumyeon dengan pria lain bernama Chiaoji, Lui mencoba menggunakan kemampuannya, namun tidak ada satupun yang berfungsi. Namun, dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan kemampuan dunia cerminnya dan memusnahkan semua monster. Lengan monster menerobos keluar dari tanah dan bos yang bersembunyi pun muncul. Chiaoji menatapnya dengan syok, namun meski begitu, dia melompat ke depan bos tersebut, memanggil baju zirah dan perisainya, lalu terlempar bagaikan bola bisbol. Lui membantunya dengan penyembuhan dan menyuruhnya untuk memperhatikan dan belajar. Menggunakan strategi dan pengalaman tempur, dia menaklukkan seluruh Dumyeon sendirian, menyisakan sang Chimera. Anak laki-laki itu menyalurkan jiwa Levi versus Beast Titan di dalam dirinya dan mencabik-cabik monster itu sepotong demi sepotong, menghantamnya terus-menerus tanpa ampun hingga batang nyawa Chimera mencapai angka 0. Xiaoji hanya berdiri terpaku, kebingungan melihat kelas pendukung melakukan semua hal itu. Lui menyadari bahwa dia menggunakan kekuatan yang sama dengan teman lamanya dan bertanya apakah dia mengenal Xiao Ben. Xiaoji mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan Xiao Ben. Sang protagonis terkejut menyadari bahwa semua orang dari masa lalu telah tiada dan bahwa kakek buyut anak itu menanggung reputasi yang sangat buruk. Yun dibawa ke kota modern dan menaiki tram bersama sekelompok siswa. Yun memasuki monumen sejarah dan menemukan kebenaran bahwa dia tercatat sebagai pengkhianat dan seseorang bernama Dingun adalah pahlawan yang sebenarnya. Selama kunjungan tersebut, sebuah geng muncul dan mempermalukan Chiao karena menjadi cucu dari sang pengkhianat. Semua orang melihat dan tidak ada yang berbuat apa-apa karena keluarganya dikenal sebagai pengkhianat. Ketika mereka mencoba menghajarnya, Yun menendang wajah si pelaku perundungan dan dengan mudah menjatuhkannya. Semua orang terperangah melihat pelaku dari keluarga pahlawan ditendang. Teman-temannya mencoba membalas dendam, namun mereka semua dikalahkan hanya dengan satu serangan. Orang-orang di sekitar bertanya-tanya siapa pria ini. Cucu pahlawan itu bangkit dengan kemampuan aktifnya untuk meningkatkan kekuatan dan palu apinya. Penuh amarah, ini mengalahkan Lui. Namun Lui hanya menghindar dari serangannya dan mendaratkan pukulan telat tepat di rahangnya, membuat anak itu pingsan. Semua orang terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar level 5. Tak lama, seorang dewasa tiba untuk mengakhiri pertarungan, dan dia pun pergi bersama temannya. Sembari berjalan, Yun bertanya-tanya tentang sang pahlawan, Ding Kun, dan dia menemukan bahwa selain diakui karena membunuh pengkhianat dan menyelamatkan kerajaan, dia juga menyimpan pedangnya. Dengan itu, dia menentukan tujuannya, membunuh pahlawan palsu ini. Sesampainya di Hero City, kota pahlawan, mereka bertemu dengan beberapa penjaga. Chowo menjelaskan bahwa kota pahlawan ini dipenuhi oleh penjaga karena Dumyeon sekarang adalah milik pribadi. Orang kaya seperti keluarga Ding memiliki Dumyeon pribadi, membiarkan keturunan mereka menaikkan level dengan mudah. Orang biasa jarang bisa melewati level 20. Untuk mengakses Dumyeon tingkat tinggi, Anda memerlukan izin khusus yang dikendalikan oleh militer atau organisasi besar. Yun dan Chowo menerobos masuk ke Dumyeon pribadi kediaman Ding. Dumyeon ini sempurna, isinya monster level rendah, dan protagonis kita memanfaatkan kesempatan itu untuk melatih Xiaoji dalam pertempuran nyata, mengajarinya untuk menyerang alih-alih hanya bertahan. Xiaoji ternyata berbakat, namun kurang percaya diri dengan kesadaran ruang yang luar biasa. Namun ada saat di mana dia tidak tahan lagi, dan Yun harus menyelamatkannya. Selama latihan, Yun menemukan sesuatu yang menarik tentang kemampuan dunia cerminnya, bahwa kemampuan itu juga bisa ditingkatkan. Keduanya terus menaikkan level di dalam Dumyeon. Dengan dukungan sang tokoh utama, Chowo menumbangkan beberapa makhluk sampai sang protagonis menemukan bos yang sulit dibunuh. Saat itulah, dia menyadari bahwa dorongan serangan, atak bos telah hilang. Rupanya, durasi efek tersebut telah habis. Itu adalah teknik yang kuat, namun tidak bisa bertahan dalam pertempuran yang panjang. Resistensinya juga tidak bisa bertahan dalam pertarungan yang lama. Meski begitu, tokoh utama naik level dengan cepat cukup berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, membunuh makhluk-makhluk itu memberikan pengalaman bagi dunia cermin. Saat menganalisis keterampilan, penjaga keluarga mulai berpatroli, dan Yan Che harus bersembunyi. Xiaoji memperingatkan bahwa itu berisiko untuk terus berlanjut, dan monster semakin sedikit. Kini, dia benar mengawasi para penjaga selama pertarungan, sembari menghitung peningkatan dan durasi pisau penipu masih terlalu berat bagi Yun. Dari buku keterampilan yang baru diperoleh, menjadi jelas bahwa tidak semua teknik pembalikan membantu dalam pertempuran. Dia masih membutuhkan 30% untuk naik level.
Pada level 1, pembalikan keterampilan sudah sangat tidak masuk akal. Bayangan akan jadi seperti apa ini setelah naik level membuat sang protagonis gelisah. Jika mereka bisa membunuh bos Dungeon itu, keterampilannya akan naik level secara langsung. Contoh lain mungkin bahkan tidak memberikan pengalaman bagi teknik tersebut. Itulah sebabnya Yu memutuskan untuk memeriksa bos di area pusat. Saat mereka mendekat, deteksi, aktivasi menjadi lebih sering. Saat tiba, mereka melihat bos terperangkap dan dikendalikan oleh rantai tingkat tinggi. Banyak penjaga mengelilingi monster itu, dan menyerang di sana pasti akan menarik bala bantuan. Pada levelnya saat ini, Yun tidak akan mampu mengalahkan bos di bawah kepungan. Jadi, sang protagonis akan menyingkirkan pelindung terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dia memutuskan untuk menginterogasi seorang penjaga demi informasi tanpa basa-basi. Penjaga itu berkata dia akan menceritakan segalanya karena keluarga Ding tidak membayar cukup untuk dia mati bagi mereka. Tokoh utama langsung ke inti masalah. Saat bertanya tentang izin Dungeon pahlawan, prajurit itu menjelaskan bahwa studio Tuan Tua memiliki tumpukan izin itu. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang langka, hanya saja izin itu bersifat sementara dan otoritas yang tidak terdaftar. Tanpa indikator, pembawanya pasti akan ditanyai. Sang protagonis menyuruhnya jangan mengkhawatirkan detail itu. Kemudian dia memerintahkan pria itu untuk mengosongkan inventaris sistem. Keduanya meninggalkan Dungeon dengan membawa penjaga itu dan mengumpulkan beberapa barang yang dia miliki. Di jalan, pria itu menjelaskan bahwa keluarga Ding serakah dan menyita hampir semua hal yang jatuh di dalam Dungeon. Setelah itu, mereka menuju kediaman dalam klan Ding. Penjaga biasa tidak bisa masuk ke sana tanpa dipanggil, kecuali tuan muda, Ding Shu. Semua orang di sana level 30 atau lebih tinggi dan menggunakan perlengkapan kelas atas. Itulah sebabnya area tersebut bahkan tidak memerlukan pengawalan konstan. Tokoh utama bertanya apakah izin itu ada di rumah tersebut. Informan itu mencoba memperingatkannya agar tidak pergi, karena kepala keluarga ada di sana. Si berkumis itu level 42 dan Yun akan dengan mudah kalah. Tuan kuno dan kepala ketiga berada di atas level 50, meskipun mereka sedang dalam perjalanan bisnis. Jika dua itu kembali, segalanya akan menjadi lebih berbahaya. Namun untuk saat ini, hanya kepala keluarga yang ada di kediaman dalam. Sang protagonis melumpuhkan penjaga itu dan menyuruh Xiaji untuk tetap bersembunyi. Segera setelah itu, dia melanjutkan rencana dan kembali ke dalam Dungeon. Dia menganalisis bahwa mereka menggunakan rantai tingkat tinggi untuk mengendalikan bos. Dungeon tidak akan menghilang selama bos masih hidup, jadi kuncinya adalah mekanisme penguncian rantai tersebut. Di kehidupan masa lalunya, Yun menguasai seni membuka kunci semacam penahanan ini. Untuk memaksa kepala keluarga muncul, metode ini sempurna. Saat bos dibebaskan dari rantai, para penjaga panik. Di luar, kepala memerintahkan semua tentara untuk memperkuat Dungeon. Dengan begitu, kediaman dalam menjadi lebih mudah untuk disusupi. Di pintu masuk kompleks, tuan kedua dan tuan muda baru saja tiba. Ding Hao telah pergi menjemput Ding Shu setelah pemukulan di perjalanan sekolah. Bersama mereka juga muncul Nona Yun Sao. Sang protagonis kembali ke tempat dia meninggalkan Chiao dan bertanya apakah tidak lebih baik pergi karena keluarga Ding telah kembali. Chiao mempertanyakan bagaimana tokoh utama sampai di sana dengan begitu cepat. Jawabannya sederhana. Karena itu adalah bos, meski hanya level 30, tidak mudah untuk menangkap makhluk seperti itu hidup-hidup. Tanpa Yun perlu menyebabkan gangguan lagi, mereka tidak akan bisa menyingkirkannya dalam waktu dekat. Kemudian sang protagonis bertanya apa yang telah dilihat Xiao Ji. Anak itu berkata orang itu, Chou Li, adalah paman mudanya. Pada saat pemberontakan, keluarga Chiao sudah dibantai sampai titik itu. Dengan cara tertentu, ini berarti klan tidak harus menghadapi penghinaan yang datang setelahnya. Namun, setelah periode itu, keluarga mulai menderita kekejaman kekaisaran setiap saat. Di bawah instruksi rahasia pahlawan Ding Kun, perundungan hanya memburuk. Pada akhirnya, mereka dibiarkan menjadi pelayan keluarga Ding. Mereka hanya bisa mengamati ekspresi keluarga Ding dan Bao, bertahan dengan eksistensi minimal. Generasi ayah Xia mencoba mengubah keadaan. Hasilnya adalah ayah kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Pamannya, di sisi lain, menjadi anjing keluarga Ding sepenuhnya. Setelah mendengar ini, Yun memutuskan untuk memasuki kediaman dalam. Xiao Ju mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa Ding Shu ada di sana dan jika tokoh utama ditemukan, dia akan dibunuh. Sang protagonis mengatakan bahwa di era Dungeon yang dikendalikan ini, tanpa mengambil risiko, tidak ada harapan untuk mengubah hidup seseorang. Dia juga menyatakan bahwa jika seseorang terus ragu dan terlalu khawatir, hal-hal tertentu tidak akan pernah terlaksana. Tokoh utama menegaskan bahwa dia bisa membantu Chou Ju berubah, tetapi pilihan harus datang dari anak itu sendiri. Xiao menjadi gugup karena keluarga Ding memiliki kekuatan atas dunia. Dia bertanya-tanya apakah benar-benar mungkin untuk melawan mereka. Yun mengatakan dia ingin melawan seluruh kekaisaran dan dengan cepat menuju ke rumah. Di dalam, Ding Shu bertanya kepada pelayan bagaimana bos Dungeon membebaskan diri dari pengekang. Keponakan bertanya apakah waktu yang tepat untuk berkunjung. Ding Shu menjawab tidak masalah. Dia mengatakan bahwa kakak laki-laki menanganinya dengan mudah. Terlebih lagi, setelah mendengar bahwa gadis itu bersedia datang, ayah dan saudara ketiga mulai kembali. Mereka juga telah menghubungi kakek pahlawan. Menurut Ding Shu, Ding Un sangat ingin bertemu dengan gadis itu. Mendengarkan secara rahasia, sang protagonis ingat bahwa selain izin, pengawalan diperlukan untuk memasuki Dungeon pahlawan. Dan gadis itu, dari cara dia diperlakukan, memiliki status tinggi. Nama belakang Yun Sao masih sama dengan protagonis. Meski begitu, untuk saat
ini, tokoh utama perlu fokus menemukan izin tersebut. Dia mencari sampai dia menemukan kantor kepala keluarga. Di pintu keluar Dungeon, pria tua itu sudah kembali setelah menaklukkan penguasa Dungeon. Kepala sudah tahu bahwa bos telah dibebaskan oleh seseorang dengan niat buruk, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Mengambil risiko seperti itu tidak mungkin hanya untuk peralatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, dia memerintahkan para penjaga untuk terlebih dahulu mengepung kediaman dalam. Dia juga tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi saat Yun Shao ada di sana. Sementara itu, Yun tidak menemukan apapun di dalam kantor pria itu. Setelah menggunakan kemampuan passing, menembus benda, dia membuka laci dan menemukan buku harian dan beberapa buku pengembangan keterampilan berkualitas tinggi. Di luar, beberapa penjaga berpatroli di sekitar kediaman, dan Xiaoji tetap bersembunyi. Semakin banyak penjaga datang, dan jika tokoh utama tidak segera pergi, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika Xiaoji lari terlambat dan ditemukan, mereka akan memiliki alasan lain untuk menuduhnya. Hal teraman adalah menjauh secara diam-diam, setidaknya untuk menyelamatkan diri. Mengingat kata-kata protagonis, anak itu mengumpulkan keberaniannya, berteriak, dan lari dari sana. Idenya adalah untuk mengalihkan perhatian agar Yun bisa pergi tanpa terlihat. Seolah-olah mereka terhubung, tokoh utama melompat keluar jendela dan memulai pelariannya. Dia berteriak kepada para penjaga bahwa dia memiliki rantai dan buku-buku keterampilan. Jadi jika mereka mau, mereka bisa mengejarnya. Namun kepala menyadari bahwa ini bukan pelarian nyata, melainkan kemajuan menuju Dungeon. Jadi dia memerintahkan para penjaga untuk kembali dan melindungi Dungeon. Xiai tidak mengerti mengapa mereka membawa penjaga ke sisi berlawanan. Sang protagonis menyimpulkan bahwa dengan begitu banyak orang pergi, bos pasti telah dikendalikan. Untuk menahan sang penguasa, mereka pasti terlibat dalam pertempuran hebat. Ini berarti kesehatan monster berada pada titik paling kritis, dan membunuh bos akan memungkinkan keterampilan dunia cermin untuk naik level. Di aula, gadis itu berkomentar bahwa di luar berisik dan pamannya tidak perlu tinggal di sana menemaninya. Ding Hao mengatakan itu hanya pencuri kecil dan bahwa itu sudah diselesaikan. Di luar, pria berkumis itu marah dan putus asa untuk menangkap penyusup. Dia berlari ke depan dan memerintahkan pencuri dan pemanah untuk mengikuti. Setiap kelas dapat menambahkan 3 poin atribut saat naik level, dan setengah dari poin Yun dialokasikan untuk ketangkasan. Selain itu, ada teknik akselerasi di sekitar level 30, jadi hanya pemanah dan pencuri yang biasanya bisa mengikutinya. Saat mencapai bos, dia melihat monster dikelilingi oleh segel, dan itu memang momen terlemah. Dia hanya perlu mengumpulkan kekuatan hingga maksimal untuk menghabisinya dalam satu kali jalan. Semua penjaga dari semua kelas sudah merasakan kehadirannya di sana. Sang protagonis maju menggunakan duri kacau, Chaotic Thorns, teknik yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Itu adalah keterampilan yang menerapkan status abnormal dan resistensi manusia terhadap hal ini tidak sebanding dengan monster. Semua orang bingung bagaimana itu mungkin karena tingkat status abnormal keterampilan itu seharusnya dinonaktifkan. Tokoh utama yakin bahwa jika dia melintasi garis pertahanan, dia akan mencapai penguasa tertinggi dengan kesehatan tersisa sedikit. Tidak ada yang bisa mengimbangi anak itu, apalagi melawan tekniknya. Tim bersifat heterogen dan kurang memiliki pengalaman tempur nyata bersama. Komandan memerintahkan tentara untuk memegang posisi mereka karena hanya satu orang, dan begitu mereka memblokir kemajuan, dia akan mati. Ding He menyatakan bahwa dia akan mengurus anak itu sekarang. Dia mengerahkan segalanya, tetapi tokoh utama memblokir serangan. Meskipun level protagonis masih belum cukup untuk melengkapi senjata itu, dia tidak bisa mendapatkan atributnya, tetapi daya tahannya adalah level 60. Memanfaatkan dampak besar ini, dia memecahkan lapisan langit-langit. Dengan serangan musuh, dia mendorong dirinya sendiri dan maju menuju bos. Kemudian dia menghabisi penguasa tertinggi untuk mendapatkan semua pengalaman yang dia tawarkan. Dengan itu, dia naik level menjadi 3, meningkatkan semua atribut dan sesuai rencana, meningkatkan keterampilan dunia cermin. Saat tokoh utama memeriksa statusnya sendiri dan menguji bagaimana keterampilan itu bekerja sekarang, kelompok musuh mengambil kesempatan untuk maju. Ketika mereka cukup dekat untuk menyerang, dia mengaktifkan teknik dan menghilang dari pandangan. Kemudian dia jatuh ke dimensi lain, dunia di dalam cermin. Segalanya tampak terbalik dibandingkan dengan realitas. Tetapi para penjaga itu hanyalah ilusi. Kristal di tanah, bagaimanapun, nyata dan bisa dibawa keluar. Jadi, ketika keterampilan ini mencapai level 2, akan mungkin untuk membawa barang dari dimensi cermin. Penasaran dengan antarmuka sistem, dia membuka menu dan melihat beberapa teknik yang dinonaktifkan. Daftar itu menampilkan versi terbalik dari semua keterampilan untuk menaktifkannya. Namun, dia masih perlu mempelajari teknik dasar dalam praktik. Jadi, pembalikan pada level 1 hanyalah versi yang disederhanakan dari level 2. Dengan itu, dia bisa mulai memilih kombinasi yang kuat sebelumnya dan merencanakan perkembangan kelas dengan lebih baik. Saat mencoba memahami set keterampilan, dia melihat beberapa jiwa terbang di sekitar. Salah satunya maju menuju anak itu dan berubah menjadi undead, mayat hidup. Makhluk itu jatuh hanya dengan satu pukulan. Setelah menghilangkan jiwa itu, sebuah menu muncul, menawarkan opsi untuk membentuk kontrak agar jiwa itu bertarung di dunia nyata. Dunia cermin memungkinkan membawa undead ke dalam realitas serta barang-barang. Di luar, Tuan dan para penjaga terus menunggu bahkan setelah dunia menghilang dan anak itu masih belum keluar. Tidak ada yang mengerti bagaimana dia menghilang sebelum mata mereka sendiri. Para veteran tahu bahwa siluman memiliki durasi dan pola, jadi tidak ada yang menghilang selamanya tanpa meninggalkan jejak. Namun, si berkumis itu marah dan hampir memukul tentaranya sendiri saat mendengar ini, menuntut untuk mengetahui bagaimana anak itu melarikan diri. Saat dia mengeluarkan penghinaan, Yuni muncul di samping mereka seolah-olah dia telah terwujud entah dari mana. Rupanya, ketika waktu berjalan di cermin berakhir,
terakhir, dia kembali ke titik asli. Ding He berteriak untuk menangkap penyusup, dan tokoh utama mengatakan dia akan membayar penantian itu. Kemudian, dia memanggil pasukan undead yang dikumpulkan selama 30 menit di dimensi cermin. Ding He memberitahu tentara untuk tidak panik karena mereka hanya makhluk panggilan. Ketika salah satu penjaga mendekati kerangka, dia memperhatikan itu hanya level 20. Si berkumis itu menjanjikan bonus bagi siapapun yang menangkap anak itu. Ketika mereka mengalihkan perhatian mereka kembali padanya, target sudah menghilang lagi. Pasukan itu hanya gangguan karena panggilan itu terlalu lemah untuk menghadapi mereka. Jika dia memiliki pasukan yang lebih kuat, kerumunan yang tidak terorganisir itu tidak akan bertahan. Meski begitu, di antara semua jiwa yang ditemukan, 20 yang terkuat sudah dikontrak dan dunia cermin memiliki batas eksplorasi. Di dalam, dia hanya bisa bergerak dalam radius 200 m. Dia perlu menjelajah lagi di lokasi lain, mungkin untuk menemukan monster tingkat yang lebih tinggi. Saat dia menjauh, dia menemukan Xiao Ji dipukuli oleh seorang prajurit yang telah menemukan anak itu. Tokoh utama menyerang prajurit itu, menarik temannya, dan membawa Xiao Ji menjauh dari sana. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total, jadi inilah saatnya untuk pergi dan memeriksa semua yang telah diperoleh. Tentara masih bertarung melawan undead dan mereka tidak kuat, tetapi mereka bangkit kembali setelah jatuh, yang membuat segalanya melelahkan. Ding tiba dan menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu adalah panggilan dan bahwa meskipun mereka bangkit kembali, itu menghabiskan sihir. Jadi, cukup untuk mengalahkan mereka beberapa kali lagi. Di kediaman dalam, seorang pria meminta maaf kepada kepala keluarga karena tidak dapat menjaga Nona Yunshot karena para penyusup. Mereka tidak hanya lari berteriak dari luar, tetapi juga memecahkan jendela rumah. Ding marah karena tidak ada yang berhasil menangkap mereka, dan mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa mereka. Bawahan meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa Nona Yunsa telah setuju untuk pergi ke Dungeon Pahlawan. Pria tua itu menyatakan bahwa ketika mereka mengetahui siapa yang melakukan itu, mereka harus membunuhnya, dan bahwa mereka perlu bergegas untuk memeriksa apa lagi yang dicuri. Dengan izin di tangan, Yun masih membutuhkan seseorang untuk menemaninya ke Dungeon Pahlawan. Kali ini, tidak ada terburu-buru, dan di rumah Dingshu, dia naik level menjadi 20. Cincin tulang Chimera hampir hancur, tetapi dia mengambil lebih dari 10 buku keterampilan dari koleksi pribadi. Mereka adalah teknik pendukung, dan dia bisa menggunakannya untuk mengumpulkan atribut. Dengan itu, dia akan mampu menghancurkan orang-orang dengan level yang sama hanya dengan status. Terlebih lagi, bos menjatuhkan peralatan yang akan berguna nanti. Hal terpenting adalah kemajuan keterampilan ke level 2, dan panggilan nekromantik menjadi jauh lebih kuat. Meski begitu, itu tidak cukup. Dan menilai dari gaya peralatan patung itu, pahlawan itu setidaknya adalah cabang berserker peringkat S. Sekarang dia perlu menyewa roh nekromantik setidaknya dengan level yang sama dan mencapai level 50 atau lebih tinggi untuk memiliki kesempatan menang. Dipenuhi rasa takut, Xia Ai bertanya apakah tokoh utama yakin bahwa tentara tidak akan bisa menjangkaunya. Jawaban datang dengan tenang karena semua orang sudah disesatkan dan tidak ada yang melihat wajah mereka. Sang protagonis tahu bahwa Xiao Ji gelisah dan bahwa segalanya terlalu berat untuk seseorang seusia itu. Jadi dia bertanya kepada temannya apakah ada Dumeon di dekat sini di mana seseorang yang kuat telah meninggal karena dia ingin menemukan Dumeon tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan kekuatan. Adapun alasan pencarian ini, dia berkata dia akan menjelaskan ketika waktunya tiba. Xiao Ji berpikir dan ingat Dumeon di mana seseorang yang kuat telah meninggal. Masalahnya adalah bahwa tempat ini ada di sekolah dan tidak ada cara untuk menyelinap masuk. Karena itu adalah Dumeon yang dimonopoli, metode khusus akan diperlukan. Jadi, tokoh utama mengirim beberapa buku khusus kepada guru. Idenya berhasil dan pria itu sudah berpikir kapan dia bisa membawanya ke Dungeon. Baru saja ada pembukaan baru-baru ini, tetapi Dungeon dirilis untuk siswa yang akan lulus dan siswa sekolah dasar biasanya tidak memenuhi syarat untuk level 60. Meski begitu, seorang siswa yang sangat luar biasa bisa berpartisipasi dalam kunjungan dipandu dengan rekomendasi guru. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan tempat bagi anak itu. Tokoh utama berpikir bahwa ini mungkin Dungeon terakhir yang bisa dia masuki dalam hidupnya, jadi dia perlu mengalahkan monster sebanyak mungkin. Meski begitu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Guru menjelaskan bahwa ini adalah Dungeon yang diberikan kepada sekolah oleh pahlawan dan bahwa pahlawan telah bertarung di sana. Jadi mungkin ada jejaknya di beberapa titik. Cerita ini selalu mengguncang Xiao Ji karena konon di sanalah pahlawan membunuh pengkhianat Xian. Guru terus mengatakan bahwa ini Dumeon adalah tingkat tinggi, jadi semua orang harus bertindak dalam batas mereka sendiri dan meminta Z untuk menjaga keduanya. Z tidak bersemangat karena hanya berpikir untuk mengawal dua beban mati sudah membuatnya kesal. Dia memberitahu keduanya bahwa begitu mereka masuk, mereka harus tetap di belakang dan tidak menimbulkan masalah. Begitu dia masuk, tokoh utama merasakan tekanan yang terlalu berbahaya untuk Dumeon level 20 ke 40. Di dalam juga ada Yunsa dan Yunin, dua mahasiswa baru lainnya. Seorang veteran berkomentar bahwa akan sangat bagus jika gadis-gadis itu datang ke sisi karena dia akan memiliki energi ekstra menemani mereka. Yang lain menyuruhnya untuk berhenti bermimpi, mengatakan bahwa keduanya berada di atas level 30 dan bahwa merekalah yang harus meminta untuk dibawa. Ketika gadis-gadis itu mulai berjalan, kelompok itu terdiam dan hanya menonton. Sang protagonis mengenali gadis yang dia lihat di rumah keluarga Ding dan bertanya-tanya mengapa dia mendekat. Dia tidak tahu apakah dia tahu pemilik asli tubuh itu atau apakah dia ada di sana untuk melindungi Dingshu. Ketika dia mendekat, dia mengatakan dia melihatnya di peringatan kemarin dan memuji keterampilan dan suaranya. Sementara tokoh utama mengira itu hanya obrolan ringan. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik bahwa karena suaranya mudah untuk mengenalinya bahkan di tengah kebisingan kaca pecah. Dia telah mengidentifikasi sang protagonis hanya dengan dua kalimat yang diteriakkan sehari sebelumnya. Kemudian gadis itu mengenakan
mempersiapkan perlengkapan pertempurannya, mengatakan mereka sudah cukup bicara untuk hari ini, dan mengundang anak laki-laki itu untuk menjelajah terlebih dahulu. Dia mengenali sang protagonis tetapi tidak mengekspusnya di depan umum, meninggalkan tokoh utama. Tidak yakin apakah itu peringatan atau provokasi. Ding Shu mungkin juga mengenali suara-suara itu. Meski begitu, jika keluarga Ding tidak mengejarnya sekarang, kecepatan leveling seharusnya memastikan waktu istirahat yang baik. Karena gadis-gadis itu bersikap ramah, dia memutuskan untuk memperingatkan kelompok itu juga. Dia menyarankan kehati-hatian karena Dumyeon itu memiliki aura berbahaya. Dia juga merasa tempat itu aneh, dan dengan levelnya, dia seharusnya tidak merasakan itu, jadi dia berterima kasih atas peringatannya. Sisanya merasa kebaikan itu aneh karena dia biasanya tidak seperti itu. Beberapa siswa mengepung tokoh utama dan bertanya bagaimana dia tahu Yunsa dan apakah dia bisa memperkenalkan mereka. Dia hanya menyuruh mereka untuk bergerak dan mereka mencoba memblokir jalan keluar karena mereka hanya dua mahasiswa baru. Veteran pertama itu memberitahu mereka untuk membiarkan mereka lewat karena jika anak itu berhubungan baik dengan Yunsa, levelnya mungkin tidak rendah. Sementara beberapa orang masih bertanya-tanya, veteran itu mengingatkan mereka pada tujuan sebenarnya dari tim. Dan semakin sedikit orang yang tahu tentang tempat itu, semakin baik. Rencananya adalah mengumpulkan kristal berharga itu sebanyak mungkin tanpa berbagi dengan terlalu banyak. Dia juga bertanya-tanya bagaimana anak laki-laki dengan penampilan biasa seperti Yun bisa dekat dengan Yunsa. Dikuasai oleh rasa cemburu, dia berpikir bahwa tokoh utama pantas mati karena begitu sombong. Di pintu masuk Dumyeon, Ding Shu tiba berlari dan guru bertanya apa yang dia lakukan di sana. Anak itu bertanya apakah sebuah tim baru saja masuk dan pria itu mengonfirmasi. Pada hari invasi, Ding Shu bersikeras bahwa Yuni dan Chao Su adalah penyusup. Tetapi para master menyuruhnya untuk tidak menyalahkan keduanya hanya karena dia dipukuli di peringatan. Meski begitu, Ding Shu bersikeras bahwa dia mengenali suara mereka. Guru menjawab bahwa para penyusup dengan mudah melarikan diri untuk banyak penjaga, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siswa. Untuk mendukung klaim ini, Ding Shu harus membuktikan bahwa kekuatan keduanya melampaui para penjaga. Itulah sebabnya, dia mengejar keduanya untuk mencoba mengonfirmasi argumennya sendiri. Di dalam, Yun mengalahkan serangkaian monster dan bertani pengalaman. Dari kejauhan, Chou membantu dengan perisai sekitar dan teriakan motivasi, meningkatkan serangan dan kecepatan serangan. Di antara buku-buku curian dari keluarga Ding, ada perisai sekitar dan teriakan motivasi. Teknik praktis Yan Xiaoju sudah bisa pelajari di levelnya saat ini. Bahkan dengan monster yang sedikit lebih kuat, kemampuan Chouwoji membuat pertarungan jauh lebih mudah dikelola. Menurut guru, ada monster langka di Dungan itu, binatang obsidian. Membunuhnya memiliki kesempatan untuk membangunkan keterampilan dukungan yang disebut tarikan gravitasi. Persis teknik yang sang protagonis sudah tandai sebagai penting dalam daftar dunia cermin. Dan bukan hanya binatang obsidian yang muncul di sana, karena ada juga undead. Siapa yang tahu di mana petualang kuat itu meninggal di Dungan itu karena jiwa mereka mungkin masih menghantui tempat jatuhnya mereka. Anak laki-laki itu berharap untuk menemukan semua kehadiran kuat itu lebih jauh ke depan. Namun, di depannya ada segerombolan binatang obsidian. Mereka bergerak bersama dan sudah menempuh setidaknya 1 kilometer jauh di luar jangkauan pergerakan normal. Tipe pengembara adalah monster Dumyeon langka tanpa lokasi spawn tetap yang menjelajahi seluruh peta. Dan ia cenderung jauh lebih kuat daripada musuh biasa. Sebelum umat manusia menjadi kuat, menemukan salah satu makhluk ini berarti menyelesaikannya dengan kekuatan kasar. Mereka bahkan bisa berkeliaran di luar batas Dumyeon dan mengancam pemukiman manusia. Ini menyebabkan banyak bencana yang terkait dengan Dumyeon. Tetapi sebagai imbalan atas risiko itu, pengalaman dan barang yang ditinggalkan jauh melebihi musuh biasa. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, jadi sang protagonis memutuskan untuk menyelidiki mereka terlebih dahulu. Setelah menyerang salah satu dari mereka, penyembuhan terus-menerus diaktifkan secara instan. Serangannya cepat dan sering. Bahkan dengan kecepatan tinggi pun tokoh utama tidak bisa menghindarinya semua. Kesehatan dan pertahanan rendah, dan tanpa perisai Siai, anak itu akan terluka parah. Pasukan dipanggil, tetapi bahkan undead tidak bisa menahan garis pertahanan. Meskipun, setidaknya binatang-binatang itu relatif lambat. HP dan pertahanan tidak akan meningkat dalam waktu dekat dalam jangka pendek. Untuk mengalahkan kelompok itu, dia harus mengandalkan evolusi defensif teman-temannya setelah naik level. Itulah sebabnya dia memanggil temannya untuk bertani musuh biasa dan mempercepat perolehan leveling. Sebelumnya, mereka telah melihat banyak lawan di medan yang ditinggikan, sempurna untuk naik level. Dalam pertempuran kelompok, pembawa perisai adalah garis pertahanan pertama yang penting. Kelas lain bersembunyi di belakangnya untuk memberikan kerusakan yang meningkatkan efektivitas perlindungan. Sejak itu, Xiaoji menginvestasikan semua poinnya dalam pertahanan di samping baju zirah yang dicuri dari penjaga keluarga Ding. Sekarang, dengan pertahanan pusat dari pembawa perisai sejati, dia sudah bisa menahan serangan dari makhluk level 20. Selama pertarungan, sang protagonis selalu memberikan tips tentang postur dan ritme. Daya tahan perisai menurun lebih lambat daripada sebelumnya. Dalam peringatan singkat, dia meminta kehati-hatian dengan serangan berikutnya, tetapi tidak ada waktu untuk menghindar. Meski begitu, tokoh utama membantu dan menyuruh temannya untuk mengantisipasi serangan berikutnya tanpa mengayunkan perisai terlalu terbuka, menyisakan ruang untuk serangan balik. Saran selanjutnya adalah menjaga pikiran tetap waspada, tetapi tubuh rileks, menegang hanya pada saat blokir. Kemudian dia menyuruh anak itu untuk maju, tetap tepat di belakang, dan meminta perhatian konstan pada sekutu di belakang. Mereka menyerbu binatang-binatang itu, dan tokoh utama terus memotivasi serta membimbing temannya. Dengan meningkatnya kepercayaan diri, Xiaoju menghadapi musuh dengan lebih baik, yang juga meningkatkan pengalaman yang diterima oleh sang protagonis. Saat mencapai level 15,
Pembawa perisai mampu mempelajari baju zirah perisai yang menerapkan lapisan eksternal pada peralatan. Ini adalah buku keterampilan terakhir dari keluarga Ding yang berhasil dia gunakan. Dengan pertahanan yang diperoleh dari teknik ini, keduanya sekarang bisa menghadapi tipe pengembara elit. Di dekat gerombolan itu, sebuah tim sedang mengawasi kelompok itu karena terlalu berbahaya bagi siswa dan perlu dihilangkan. Mereka bahkan berurusan dengan makhluk normal level 30, tetapi elit. Tipe pengembara adalah cerita lain. Selanjutnya, suar muncul di langit menandai sinyal bahaya dari seorang siswa. Mereka perlu menunda pengawasan untuk menyelamatkan siswa tersebut, tetapi ancaman itu masih membuat orang lain dalam risiko. Salah satu guru menawarkan diri untuk tinggal di sana, mencegah siswa manapun berlari ke arah binatang-binatang itu. Sang protagonis tiba dan mengatakan dia akan tinggal. Juga, karena jika tim penyelamat bertemu dengan tipe pengembara, 2 guru saja mungkin tidak cukup. Dia menambahkan bahwa makhluk-makhluk itu tidak terlalu cepat dan masih belum menyadari kehadiran mereka. Menjaga jarak dan mengamati semuanya seharusnya baik-baik saja, simpul tokoh utama. Ketiganya setuju dan memperkuat bahwa binatang-binatang itu sangat berbahaya, jadi tidak ada yang boleh bertindak sendiri. Perintahnya adalah untuk tetap tersembunyi karena jika terlihat tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Meski begitu, sang protagonis dan Xiao Jur terus bertarung melawan musuh dan mengumpulkan banyak pengalaman. Tokoh utama berhasil berurusan dengan tipe pengembara dan semakin terbiasa dengan kelompok itu. Meski begitu, dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya, dia memiliki jalan panjang untuk mencapai tingkat penguasaan yang sama. Pada saat itu, bahkan dengan teknik terbalik, dia mampu meningkatkan serangannya secara signifikan. Namun, serangan dasar kelas pendukung tetap rendah dan akan sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan mentah itu. Setelah naik level lagi, menjadi jelas bahwa makhluk elit langka memberikan terlalu banyak pengalaman. Yang mengejutkan, senjata serangan tinggi jatuh dari para mob. Ini tidak menutupi segalanya, tetapi itu akan membuat pertarungan jauh lebih mudah. Sayang sekali buku tarikan gravitasi yang dia inginkan tidak jatuh karena tingkatannya tampak rendah. Dengan sedikit keberuntungan, akan cukup untuk menemukan beberapa spesies pengembara lagi. Segera setelah itu, sinyal lain muncul di langit, datang dari arah yang sama dengan permintaan sebelumnya. Dan kali ini, itu adalah sinyal yang digunakan hanya oleh tim guru. Di lokasi itu, ada terlalu banyak musuh berkumpul, dan tidak ada yang bisa memulai pertarungan yang layak. Begitu banyak makhluk bersama-sama tampak tidak dapat dijelaskan. Salah satu guru mengatakan dia tiba di sana setelah sinyal datang dari gua, jadi seseorang pasti terjebak di dalam. Sekarang, perlu untuk mengatur penyelamatan. Tapi ada terlalu banyak musuh, dan bahkan dengan semua orang berkumpul, itu masih tidak cukup. Dia berkomentar bahwa akan sangat bagus jika kedua gadis itu membantu, dan wanita muda itu langsung setuju. Dia menggunakan buff yang meningkatkan kekuatan serangan semua orang sebesar 20%. Keduanya menyerbu binatang-binatang itu sementara sisanya hanya bisa mengagumi kekuatan mereka. Dengan perlengkapan dan keterampilan tingkat tinggi, tampaknya bahkan tanpa tokoh utama di dekatnya, tidak akan ada masalah. Meski begitu, dia penasaran dengan apa yang telah menarik begitu banyak musuh ke area itu. Jadi, tokoh utama memberitahu temannya bahwa dia akan masuk untuk mengamati dan memintanya untuk tetap bersama kelompok untuk saat ini. Dengan demikian, jalan cermin diaktifkan. Tempat itu tertutup kristal, jadi ada permukaan reflektif di mana-mana, dan dia bisa mengakses dunia cermin kapan saja. Tidak ada waktu untuk mengetahui mekanisme pengembalian karena di rumah keluarga Ding, ketika waktu keterampilan berakhir, dia tidak bisa segera kembali. Orang memiliki hantu, tetapi monster tidak. Meskipun mayat makhluk-makhluk itu ada secara fisik, keraguan yang tersisa adalah apakah selain dia, makhluk hidup tidak memiliki bentuk fisik di dalam dunia cermin. Dia menemukan keduanya yang tampaknya telah menarik gerombolan itu, dan karena mereka terkurung di area sempit, mereka seharusnya aman dalam jangka pendek. Anak laki-laki itu tidak tahu apa yang ada di dalam untuk memanggil begitu banyak binatang, karena semuanya kristal, dan itu sangat menghambat persepsi jalan sampai alasan sebenarnya bagi kelompok Xiaozi pergi ke gua itu muncul, karena ada biji kristal khusus di sana. Tidak seperti kristal di luar. Dumyeon dapat menghasilkan bahan khusus yang tidak ada di dunia luar. Profesional dengan keterampilan hidup menggunakan bahan-bahan ini untuk membuat barang unik seperti peralatan dan aksesori. Biji itu persis seperti itu, dan nilainya jauh melebihi berat emas yang setara. Dia penasaran untuk mengetahui apakah dia bisa mengirim kristal-kristal itu ke realitas. Selama ada permukaan reflektif, kembali ke dunia nyata dimungkinkan dari sana. Masih banyak yang harus ditemukan tentang kemampuan ini, dan akan perlu untuk menemukan kesempatan untuk mempelajarinya dengan tenang. Untuk saat ini, prioritasnya adalah menjelajahi area tersebut. Jumlah biji tidak biasa, dan mengekstraksi semuanya akan cukup untuk mengubah orang biasa menjadi miliarder. Tidak heran begitu banyak pengembara spesies berkumpul di sana. Sementara itu, di luar, kedua gadis itu terus bertarung melawan makhluk-makhluk itu, dan semua orang tetap terkesan dengan kekuatan mereka. Akhirnya, kelompok Xiaozi diselamatkan dari dalam gua. Yuni meminta semua orang untuk tetap waspada karena mereka masih perlu bertarung untuk keluar dari sana, dan semua orang sudah kelelahan. Yun Shao berpikir sekarang akan lebih mudah daripada sebelumnya. Tetapi yang mengejutkan mereka, semua spesies pengembara dari seluruh Dumyeon berkumpul di titik itu. Di dunia cermin, sang protagonis menemukan dirinya di tempat yang menyerupai labirin sampai dia menemukan kristal yang berbeda dari semua yang lain dan bertanya-tanya apakah itu harta rahasia Dumyeon. Jika biji kristal adalah produk khusus dari tempat itu, maka inti itu akan menjadi harta sejati. Harta rahasia adalah kristalisasi terkondensasi dari semua produk khusus Dumyeon dan membutuhkan waktu lama dan tidak teratur untuk terbentuk. Orang biasa mungkin tidak akan
pernah melihat sesuatu seperti itu seumur hidup mereka. Itulah sebabnya setiap harta rahasia, tanpa kecuali, membawa efek khusus. Ini meningkatkan atribut dasar, menawarkan pengurangan kerusakan berdasarkan atribut, dan meningkatkan stamina, yang dapat sangat meningkatkan kesehatan maksimum. Selain itu, pemulihan mana yang lebih cepat memungkinkan pengumpulan keterampilan lebih banyak. Dan yang paling penting adalah pengurangan kerusakan 20% terhadap tipe cahaya dan listrik. Pengurangan persentase jarang terjadi bahkan dalam peralatan kelas tinggi dan terlebih lagi tidak memakan ruang peralatan. Hal yang aneh adalah jika biji sudah menarik spesies pengembara dengan harta rahasia yang hadir, logika menunjukkan monster yang kekuatannya jauh melebihi musuh biasa. Dia memutuskan untuk menggunakan harta itu dan kemudian pergi. Untuk mengambil atau mengaktifkan barang itu, dibutuhkan 10 menit dari sisa waktu. Sementara itu, di luar, bos rahasia muncul di hadapan siswa dan guru, membuat semua orang membeku dalam ketakutan. Itu ada secara independen dari penguasa Dumeon sebagai musuh langka dan tersembunyi. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada bos biasa. Itu jauh di luar apa yang bisa dihadapi guru atau siswa. Biasanya, makhluk pengembara hanya muncul di Dumeon kelas tinggi. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Dumeon itu bisa memiliki makhluk seperti itu. Dan jika terus seperti itu, semua orang akan mati. Yuna mendesak semua orang untuk tetap tenang karena hal terpenting sekarang adalah bekerja sama untuk melarikan diri. Mereka bisa melarikan diri dari cekungan ini melalui ngarai di sana. Selama mereka keluar dari cekungan ini, mereka bisa melarikan diri dengan mudah. Jadi jangan menahan diri sekarang. Gunakan semua kekuatanmu dan bergeraklah ke tempat itu. Semua orang mematuhi perintah dan para guru akan membantu siswa yang lebih lemah untuk melarikan diri. Kelompok itu bergerak perlahan, mempertahankan pertahanan terhadap makhluk-makhluk itu, tetapi sepertinya lebih banyak musuh terus muncul dari setiap arah yang mungkin. Beberapa monster meningkatkan serangan seluruh gerombolan, membuat pertahanan semakin sulit. Karena kerusakan yang sangat tinggi, salah satu guru tidak bisa menyembuhkan dengan cukup cepat dan akhirnya dieliminasi. Yunsha memberitahu para pendeta untuk memprioritaskan menyembuhkan pembawa perisai. Semua orang sangat kelelahan sebelumnya, dan sekarang mereka hanya bertahan. Ditambah lagi, penguasa pengembara bahkan belum melakukan gerakan nyata. Beberapa anak muda kehilangan harapan untuk keluar hidup-hidup dan melarikan diri untuk mencoba bertahan hidup dengan cara apapun. Salah satu guru berteriak agar yang lain tidak ikut dengannya karena durasi mode siluman tidak cukup dan tidak akan bertahan lama. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, penguasa pengembara melakukan serangan pertama. Laser yang mengubah anak laki-laki yang mencoba melarikan diri menjadi abu. Tidak hanya itu, dalam prosesnya, itu juga meruntuhkan ngarai. Kekuatan serangan itu benar-benar tidak masuk akal, dan harapan untuk melarikan diri dari sana hanya berkurang. Kali ini, penguasa pengembara mengejar mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. Tapi dua raksasa. Perisai dipanggil dengan pertahanan di atas 3000. Pembawa perisai harus meminta bantuan untuk memegang perisai raksasa itu. Perisai ini adalah peralatan level 70, jadi daya tahannya terjamin. Namun, karena levelnya sangat tinggi, level tidak ada yang cukup tinggi untuk melengkapinya. Ini akan memberi mereka sedikit lebih banyak waktu untuk berpikir. Salah satu siswa bertanya mengapa Dumeon sekolah memiliki jenis monster ini. Pertanyaan-pertanyaan ini menguras semua motivasi dari para guru untuk membela para siswa, karena bahkan dengan begitu banyak usaha, tampaknya semua sia-sia. Ketika dia melihat Xiaoji, guru itu mengenalinya dari lembah dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Sementara dia teralihkan memikirkan hal lain, makhluk sudah siap untuk menyerangnya. Jadi Xiaoji menggunakan perisai untuk melindunginya. Pertahanan perimeter rusak terlebih dahulu. Tidak ada yang tersisa untuk menghentikan spesies pengembara ini sekarang, tetapi Xiai setidaknya bisa memblokir serangan monster itu, dan guru itu terkesan dengan kekuatannya. Tapi perisai penjaga semua rusak sekarang, dan pertahanan kelompok telah lenyap. Ketika salah satu makhluk akan menghabisi Xiaoji, itu dipotong menjadi beberapa bagian. Yun tiba untuk menyelamatkan temannya dan mengatakan dia telah melakukannya dengan sangat baik sejauh ini, dan dia meminta untuk meninggalkan sisanya padanya dan beristirahat sedikit. Sebelum kembali ke dunia nyata saat menjelajahi harta karun, dia merenungkan bahwa di dunia nyata dia masih memiliki semua yang asli itu. Dengan kemampuan ini, semua panen di masa depan dapat digandakan, tetapi kristal sulit untuk diekstraksi. Mengungkapkan satu pun memerlukan konsumsi 10 menit waktu keterampilan. Untuk saat ini, dia harus menggunakan replika inti kristal yang paling berharga. Saat dia masih di sana, dia merasakan getaran aneh dan memutuskan untuk segera kembali ke dunia nyata. Sebelum sisa waktu keterampilan digunakan, dia bisa masuk dan keluar kapan saja. Setelah penggunaan penuh, teknik masuk ke periode pendinginan. Saat dia kembali ke dunia nyata, dia menyadari bahwa jumlah makhluk telah meningkat, dan meskipun mereka tertarik oleh biji, seharusnya tidak ada begitu banyak. Penguasa pengembara tampaknya menjadi sumber aura berbahaya yang dirasakan di dunia cermin. Mengetahui bahwa Xiaoji dan yang lainnya dalam bahaya, dia dengan cepat berlari untuk membantu mereka. Sekarang dia bisa menggunakan kemampuan untuk bolak-balik dari realitas lain, dia bisa dengan mudah menghindari serangan makhluk itu. Sekarang dia berada di level 25, total mana adalah 140 dan kecepatan pemulihan mana adalah 2,6 per detik. Dengan demikian, kekuatan serangan dapat ditingkatkan sebesar 330%. Meskipun ini sudah tidak masuk akal, dia menghadapi penguasa pengembara yang bahkan lebih kuat dari bos Dumeon. Dia masih perlu mencapai setidaknya level 30 karena dia jauh dari level pria ini. Kembali ke realitas, saat bertarung melawan makhluk-makhluk itu, dia meminta semua orang dengan keterampilan dukungan untuk menggunakannya padanya. Dia mengatakan dia akan mengurus semua penyimpangan itu. Meskipun jumlah musuh konyol setelah menggunakan harta rahasia inti kristal, kesehatannya meningkat beberapa kali, dan ada pengurangan kerusakan 40% terhadap tipe cahaya dan listrik, jadi tidak berbahaya sekarang. Makhluk-makhluk
makhluk ini kebal terhadap kebingungan. Jika tidak, membunuh mereka akan jauh lebih cepat. Mereka yang menonton pertarungan tidak mengerti bagaimana seseorang dari kelas pendukung begitu kuat dan keterampilan apa yang membantunya berteleportasi dengan begitu banyak musuh langka yang berkumpul. Naik level jauh lebih cepat. Yun Sa mengira dia hanya pencuri yang berani, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatannya sedikit di luar miliknya. Saat semua orang menonton apa yang terjadi, mereka terpaku oleh segalanya yang terjadi. Tembakan laser lain dari bos, dan bahkan sekarang, Yun tidak akan mampu menahan serangan ini, dan monster itu mulai bergerak. Ketika mendekat, kedua perisai itu tidak akan mampu melindungi mereka. Dengan berkurangnya monster, itu adalah waktu yang tepat untuk mencoba melarikan diri. Dan pria itu mengatakan mereka harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri, karena tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada cara untuk bertarung melawan penguasa pengembara. Salah satu pengawal mengatakan akan sangat sulit untuk bergerak, dan jika mereka memecah formasi, mereka akan terkena serangan penguasa pengembara. Yun mengatakan serahkan padanya. Dia akan menyerang dan menarik perhatian bos sementara. Kelompok mengambil kesempatan untuk mundur. Jika penguasa pengembara ini tidak dihilangkan, dia akan mengumpulkan semua makhluk dari Dumeon dan berkeliaran di dunia luar. Di masa lalu, hampir semua bencana besar disebabkan oleh jenis monster ini. Jadi, tokoh utama berniat untuk tinggal dan membantai mereka semua. Para guru memberitahu semua orang untuk keluar dari sana secepat mungkin, karena tidak peduli seberapa kuat orang ini. Menghadapi begitu banyak makhluk dan penguasa pengembara pada akhirnya akan menguras energi mereka. Semakin cepat mereka melarikan diri, semakin cepat Yun bisa melarikan diri. Salah satu siswa mempertanyakan pembicaraan Yun tentang membunuh bos, dan guru mengatakan itu mungkin hanya untuk meyakinkan semua orang. Xiaoju kesal karena terlalu lemah dan tidak bisa membantu Yun pada saat seperti ini, dan berharap dia akan baik-baik saja setelah semua ini. Sementara itu, sang protagonis bertarung melawan bos dan para mob naik level dengan sangat cepat. Tapi serangan pada bos terbukti sia-sia karena pertahanannya yang tinggi. Sedikit jumlah kerusakan yang dia sebabkan, keterampilan pemulihan disembuhkan secara instan. Dia masih perlu mencapai kristal di kepala, yang seharusnya menjadi inti. Artinya itu adalah titik lemah. Tapi, kekuatan serangan masih tidak cukup. Buff yang diberikan orang-orang itu mulai memudar, dan poin sihir mencapai batasnya. Tidak cukup untuk mempertahankan pedang tipuan keterampilan lebih lama lagi. Untuk menghadapi bos itu, dia perlu naik level beberapa kali lagi terlebih dahulu. Tapi bos sudah belajar menghadapi gerakan. Dia sekarang bisa memprediksi di mana tokoh utama akan keluar setelah menggunakan jalan cermin. Yun akhirnya menerima serangan terus-menerus skala besar dan tidak banyak waktu tersisa untuk berjalan di cermin. Jika dia hanya mengandalkan itu untuk menghindar, waktu akan habis dengan sangat cepat. Sekarang dia hanya bisa menggunakan undead untuk memblokir serangan. Namun, membangkitkan panggilan akan memakan poin sihir dan tidak akan ada cukup untuk mengumpulkan kekuatan serangan nanti. Ketika dia berpikir untuk mundur dan berkumpul kembali terlebih dahulu, Yun Sa, Yun In, dan Xiao Ji sudah ada di sana untuk membantunya. Gadis itu mengatakan bahwa temannya memohon dan meminta jadi mereka tidak punya pilihan selain datang mendukungnya. Setengah malu, Xia Ai mengatakan mereka memiliki cukup orang di sana untuk melarikan diri. Tapi kembali ke jalurnya, Yun Sa mengatakan bahwa bos tersembunyi itu masih sangat berbahaya, jadi mereka akan melindungi anak laki-laki itu untuk mundur perlahan. Tapi Yun mengatakan itu tidak perlu. Dengan bantuan mereka, dia tidak perlu menahan diri lagi. Sekarang anak itu telah mencapai level 30, kekuatan serangannya akhirnya cukup, dan untuk membantu, dia melengkapi baju Zirak Satria Korup. Penyihir kecil itu bertanya apakah dia tidak berpikir untuk memanjat ke atas binatang itu untuk menyerang titik lemahnya, karena pada titik ini, tidak mungkin untuk mencapai sana. Apa yang selalu diinginkan Yun, dia akhirnya capai, yaitu keterampilan tarikan gravitasi. Keterampilan yang menariknya ke arah objek target. Jadi, dia memberitahu teman-temannya bahwa segalanya terkendali. Menggunakan keterampilan baru, dia menarik dirinya ke atas monster, mencapai kristal. Ketika dia mulai menyerang kristal, dia mulai menerima banyak kerusakan terus-menerus. Tetapi dia tidak menyerah dan pergi sampai akhir sampai dia berhasil memecahkannya di batas HP-nya, mengalahkan penguasa pengembara dan dengan demikian menerima 5.000 poin pengalaman bonus dan juga menjatuhkan buku legendaris, perisai cahaya emas, dan perlindungan malaikat. Yun sangat kuat. Dia benar-benar membunuh monster yang begitu mengerikan sendirian. Gadis itu berteriak kepada tokoh utama bahwa monster itu terjatuh dan dia harus segera pergi dari sana. Saat monster itu tumbang, terlihat jelas bahwa bagian dalam gunung itu benar-benar kosong. Di dalamnya tersimpan sisa-sisa spesies pengembara dan manusia. Tampaknya, seorang penguasa pengembara yang jauh lebih kuat pernah lahir di sana sejak lama. Itulah sebabnya terdapat bekas pertempuran yang begitu dahsyat di sana. Dan di tengah kekacauan itu, sesuatu menarik perhatian sang protagonis. Jenazah Xia En, temannya dari kehidupan masa lalu. Yun Sa berkata bahwa orang itu adalah si pengkhianat dan dia mendengar bahwa inilah tempat di mana ia dibunuh oleh sang pahlawan, Ding Kun. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini kondisinya. Ini jelas merupakan pemandangan setelah pertempuran putus asa melawan makhluk dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar berbeda dengan patung di aula peringatan sejarah modern. Pria itu tidak terlihat seperti seseorang yang akan diinjak-injak begitu saja. Xia Ai berkata mereka mungkin tidak percaya padanya, tetapi dia merasa bahwa kakek buyutnya bukanlah seorang penjahat. Dia menghabiskan masa
kecilnya menganalisis seluruh kisah tentang sang kakek buyut. Kapanpun mencapai bagian spesifik dari pengalamannya. Deskripsinya selalu samar, tetapi dia tetap menemukan beberapa detail. Dia selalu pergi ke ruang bawah tanah, Dungeon, yang tidak sesuai dengan levelnya. Dia pun mempertanyakan mengapa seorang profesional peringkat S di atas level 60 pergi ke Dungeon level rendah seperti itu. Chowoji sendiri menjawab bahwa itu karena Dungeon tersebut bisa memunculkan penguasa pengembara. Ini adalah sumber malapetaka besar yang dapat memanggil semua makhluk dari Dungeon ke dunia luar. Dahulu, pemerintah tidak memiliki cukup pasukan untuk bertahan melawan makhluk-makhluk yang berkeliaran di semua Dungeon. Jadi, mereka harus mengandalkan beberapa profesional kuat dan bertanggung jawab untuk secara rutin melenyapkan makhluk-makhluk di Dungeon. Kakek buyutnya adalah salah satunya. Dia pergi ke sana untuk mencegah malapetaka dari akarnya. Mungkin mereka berpikir, anak itu mengarang cerita ini. Pihak keluarga juga mengatakan dia hanya mencari kenyamanan psikologis, itulah sebabnya dia menafsirkan kata-kata tersebut dengan cara demikian. Yun memberitahu temannya bahwa dia mempercayainya. Dialah yang paling mengenal Ben Ben dan tahu bahwa dia bukanlah orang jahat. Sang protagonis mengingat dengan sempurna semua upaya yang dilakukan untuk menjadi kuat, bekerja keras, bersembunyi dari semua orang, untuk mengejutkan orang lain dengan evolusinya, dan semua keluhan anak itu tentang bagaimana Yun mendistribusikan poin karena mustahil untuk mengimbanginya. Dia selalu membantu siapa saja yang ditemuinya di sepanjang jalan tanpa memikirkan risikonya. Karena hal inilah, Yun harus menyelesaikan masalah dengan keluarga Ding ini. Sementara itu, di kediaman orang-orang keji, Ding Shu memberitahu para atasan bahwa Yun sungguh luar biasa. Profesor yang berada di depan Dungeon menghadangnya di pintu masuk dan tidak membiarkan anak itu masuk. Namun kemudian, Ding Shu menunggu sampai orang-orang keluar dari dalam, dan mereka keluar sambil mengatakan bahwa mereka melihat penguasa pengembara jatuh. Semua orang membicarakan pertempuran hebat yang terjadi di dalam dan siapa sosok utama dalam pertarungan itu. Setelah mendengar semua pujian dan prestasi luar biasa dari si tokoh utama, Bing Shu merasa tidak percaya. Kemudian, salah satu guru besar berkata untuk mengumpulkan para penjaga keluarga Ding dan pergi ke Dungeon sang pengkhianat. Dia memastikan apakah anak itu mengatakan bahwa bocah dari keluarga Chiao sedang bersama Yun, lalu meminta untuk membawa anggota keluarga Chu juga. Yun mengambil salah satu buku legendaris yang terjatuh dan memberikannya kepada Xiao Jia untuk mempelajari skill itu karena tidak ada persyaratan kelas. Yun sama mempertanyakan apakah dia benar-benar akan memberikan skill legendaris secara gratis begitu saja. Tokoh utama menjawab bahwa itu adalah skill eksklusif untuk pelindung, Shield Bearer, dan kakek buyut Xiae mungkin menggunakan skill yang sama. Gadis itu berkata bahwa sebenarnya dia bahkan tidak membutuhkan skill yang kuat. Secara logika, skill miliknya memang kelas tinggi, tetapi dibandingkan dengan sang protagonis, dia masih jauh tertinggal. Bai, itu skill yang memungkinkan seseorang menghilang tiba-tiba atau skill yang dapat memanggil banyak undead. Semua summon milik tokoh utama terbuat dari jiwa. Selain dirinya, jiwa-jiwa lain juga akan pergi ke dunia cermin. Kemudian, Yun berpikir dia bisa menggunakan ini sekarang. Dia pergi ke dunia cermin dan melihat jiwa temannya, Ben Ben, terhubung dengan tubuhnya. Sementara itu, di dunia nyata, Yun In memberitahu si penyihir kecil bahwa mereka harus segera pergi karena ada upacara penonton nanti. Mereka sudah berada di sana sejak lama, dan itu jauh lebih menarik. Yun In bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Yun, dan mengapa dia absen begitu lama. Kembali ke dunia cermin, tokoh utama berada di depan temannya yang dia pikir tidak akan pernah dia temui lagi. Hanya tersisa kata bahwa semua yang terjadi sangat disayangkan. Ben benar-benar menjadi roh undead, dan Yun tidak ingin bertarung melawannya. Menatap mata tubuh itu, orang bisa melihat semua pengalaman hidup Ben. Posturnya sangat familiar, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada teman baiknya. Hanya naluri bertarung yang tersisa di jiwanya. Satu-satunya keinginan adalah meninggalkan dunia itu menuju realitas, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain bertarung. Sementara itu, di dunia nyata, seluruh geng keluarga Ding berada di luar menghadapi Xiae dan bertanya kemana Yun pergi. Ketakutan, anak itu bertanya mengapa mereka ada di sana, dan apakah mereka datang untuk naik level juga. Salah satu guru dari keluarga Ding menyuruhnya berhenti berpura-pura dan mempertanyakan apakah bukan dia yang memimpin Yun untuk menyusup ke rumah mereka. Xiae mencoba menyangkalnya, tetapi Ding Shu berkata dia mengenali suara jeritan anak itu dari luar rumah. Pria itu mengatakan bahwa tidak ada dari hal ini yang penting dan membawakan hadiah kecil untuk si anak. Dia membawa seluruh keluarga anak itu ke sana, mulai dari paman buyut hingga ibunya. Pria tua itu menyuruh Xiao Ji berlutut dan meminta maaf kepada keluarga pahlawan serta tuan muda Ding Shu. Anak itu mencoba membantah, tetapi pria tua itu mengeraskan suaranya dan mengatakan bahwa dia telah mengajarinya sejak kecil bagaimana berperilaku di depan keluarga Ding. Ini membuat anak itu marah dan berteriak apakah keluarga mereka akan menjadi anjing keluarga Ding selama turun-temurun. Salah satu kerabat anak itu dengan cepat berlutut dan berkata bahwa bagi mereka, keturunan pengkhianat keji, menjadi anjing saja sudah cukup. Baik, ibunya bertanya apakah dia mencoba membunuh seluruh keluarga. Ayahnya menjadi gila dan dia harus menanggung banyak kesulitan untuk menafkahi keluarga. Kemudian, anak itu menyuruh semua orang melihat situasi di depan mereka bahwa kakek buyutnya datang ke Dungeon ini untuk menyelesaikan malapetaka lebih awal. Karena banyak orang menyergapnya saat itu, kakek buyutnya dikorbankan. Dia menceritakan bahwa dia telah mengumpulkan informasi tentang Xian sejak lama, tetapi dia masih kekurangan bukti kuat. Sekarang buktinya ada tepat di depan
depan mata mereka. Leluhurnya bukanlah orang jahat yang akan mengkhianati negara. Kebenarannya sangat berbeda dari propaganda mereka. Selama mereka bisa mempublikasikan kebenaran ini, mereka bisa membersihkan nama kakek buyutnya dan tidak perlu hidup seperti ini lagi. Keluarga Ding tidak berhak memperlakukan mereka seperti ini. Tidak seorang pun dari keluarganya yang seharusnya mati karena hal ini. Meskipun terdengar kekanak-kanakan, beginilah seharusnya. Semua yang kamu katakan benar, kata pemimpin keluarga Ding. Dia menyatakan bahwa Xian memang tewas dalam penyergapan dan benar-benar bukan sosok jahat. Faktanya, kakek pria itulah yang menumpuk kekayaan dengan menyergap Xiaowan saat itu. Tapi tidak ada yang peduli akan hal itu, karena bagi semua orang, dia adalah pengkhianat kekaisaran yang keji. Semua keturunan pengkhianat pantas menjadi tidak berarti. Dia juga berkata bahwa bahkan keluarga anak itu sebenarnya tahu semua ini. Jika tidak, menurutmu bagaimana orang-orang yang kamu sebutkan itu mati? Dia memerintahkan mereka untuk berlutut dan mereka pun mematuhi perintah itu. Sang ibu memohon agar anak itu mengakui kesalahannya, agar tidak melawan lagi karena percuma. Setelah ayahnya gila, dia benar-benar tidak ingin kehilangan putranya juga. Dia sudah tidak tahan lagi. Dalam benaknya, seorang wanita muncul, mendesaknya untuk tidak mendengarkan siapapun. Ding Shu menyerang anak itu, mengatakan dia akan berlutut, suka atau tidak. Tapi Xia Ai menahan serangan si penindas, mencengkeram kakinya, membantingnya ke tanah, dan berkata dia tidak akan pernah berlutut lagi. Pang kecil dari keluarga Ding itu memanggil senjatanya untuk menghadapi anak itu. Dia berkata akan membuat Xiao Ji ingat bagaimana rasanya menjadi samsak. Tapi Xiao Ju memanggil perisai dan baju zirah lalu memukul lawannya lagi. Memukul Ding Shu lebih keras lagi. Dia berteriak kepada ibunya bahwa mereka adalah keturunan pahlawan. Si penindas tidak mengerti bagaimana hal ini mungkin terjadi. Bagaimana Xiao Ji tiba-tiba bisa menjadi lebih kuat. Murka karena dia hanyalah samsak yang dipukuli sejak kecil. Tapi anak itu memukulnya lagi, membantingnya ke tanah, dan berkata dia bukan lagi dirinya yang dulu. Sementara itu, di dunia cermin, pertempuran Yun melawan jiwa Chowen berlangsung intens karena Ben Ben di puncak kekuatannya memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena berasal dari kelas pertahanan dan tidak tahu apa-apa saat ini, Yun akan ditekan dalam sekejap. Namun, Yunlah yang mengajarkan semua teknik bertarung dan mengetahui kelemahan temannya seperti punggung tangannya sendiri. Namun, ini adalah pertahanan seseorang yang sudah melampaui level 60. Bahkan dengan bila penipuan yang terakumulasi, Yun tidak bisa memberikan kerusakan sebesar itu. Dia masih harus menghadapi kemampuan legendaris perisai cahaya emas. Di dunia nyata, pertarungan antara Xia Ai dan Ding Shu berlanjut dengan anak kita memukul dan si bodoh menerima pukulan. Pamannya harus turun tangan karena Ding Shu tidak bisa mengalahkan anggota termuda keluarga cowok. Tapi anak itu mengaktifkan kemampuan perisai cahaya emas dan berkata pria tua itu hanya akan menonton dari pinggir lapangan, memukul si bodoh yang penuh kebencian. Dia berkata keluarga Ding hanyalah pengecut yang bahkan tidak berani bertarung satu lawan satu. Di dunia cermin, Yun menghadapi perisai yang sama, tetapi tahu bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya terkait dengan status pertahanan pengguna. Selama dia tidak terkena serangan yang melebihi 2 kali lipat batas resistensi, dia bisa menahan setidaknya 10 serangan. Tapi itu juga kemampuan habis pakai. Bahkan kerusakan terkecil pun akan memakan energi. Setelah energi habis, perisai akan pecah setelah mengumpulkan total 10 serangan. Dan itu masih belum cukup untuk menghentikan Tuan Ding. Dengan tubuh anak itu yang babak belur, Chouji berkata bahwa jika kakek buyutnya ada di sana, mereka semua akan berlutut memohon ampun. Pria itu mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh orang bodoh yang mati di dunia level rendah, dan berkata bahwa jika Choueni juga ada di sana, dia juga harus berlutut. Pria tua itu mendekati anak itu untuk mengakhiri semua cerita dan pembicaraan itu. Tapi ibu Chouji melemparkan dirinya ke depannya, memohon agar tuan ketiga tidak membunuhnya. Dia berkata akan melakukan apa saja agar anak itu tetap hidup. Kemudian pria itu memberitahu anak itu bahwa jika dia tidak berlutut, dia akan membunuh ibunya. Namun dia berubah pikiran dengan cepat dan mengatakan masih ada orang lain untuk dibunuh dan menyerang wanita itu. Namun, sesuatu menghentikan serangan itu. Dan dengan semua debu itu, tidak mungkin untuk mengetahui siapa pelakunya. Ketika semuanya bersih, roh Chowen terlihat di depan wanita itu. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Apakah Xiaowan telah bangkit atau hal lain? Yun di sampingnya berkata bahwa sebelumnya semua orang sangat membencinya. Dan karena itu, jelas Xiaowan akan merangkak kembali dari neraka untuk menyelesaikan masalah dengan semua orang. Tuan ketiga dari keluarga Ding berkata bahwa itu hanyalah pertunjukan dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus. Xian Chou kagum dengan teknik blokir leluhur dan kemampuan menghadapi begitu banyak penjaga sekaligus. Pria itu berkata bahwa Yun telah memanggil banyak sampah undia di rumahnya. Tapi roh ini hanya level 33. Bahkan jika itu roh Chowen, itu tetap sampah. Ketika dia menyerang jiwa itu, semua serangan ditahan dengan teknik blokir. Namun pria itu berpikir ini tidak berguna melawan kekuatan absolut. Dan saat cicitnya Xiao Ji juga menggunakan perisai cahaya emas untuk membela diri. Yun berkata bahwa bahkan sebagai undiat, Ben Ben adalah undiat peringkat S. Hanya perisai cahaya emas sudah cukup untuk membuat Ben sibuk untuk waktu yang cukup lama. Pria tua itu menyuruh semua orang untuk menyerang agar energi perisai cepat habis. Tapi, semua orang sibuk bertarung melawan undiat. Murka, sang tuan berteriak bahwa semua ini hanyalah undiat, sekumpulan summon. Untuk menyelesaikan masalah ini, tuan ketiga menuju ke tokoh utama, karena jika dia membunuh Yun, summon tersebut akan menghilang. Tuan ketiga masih memiliki set lengkap peralatan berkualitas tinggi dari kakek
kakeknya. Jadi hanya dengan kekuatan, Yun mungkin tidak akan bisa mengalahkan dia. Setelah serangan pertama, pria itu mengira dia telah memukul, tetapi tidak bisa mengerti mengapa anak itu sama sekali tidak terluka. Ketika dia pergi untuk menyerang lagi, dia tidak menemukan sang tokoh utama yang muncul kembali di atasnya dan menghujamkan pedang. Setelah itu, sang protagonis mundur ke arah Chowen yang membantu dengan memberikan dorongan perisai. Seperti misil, dia maju melewati pria itu, terbang dan mengiris berkali-kali. Di tengah semua serangan ini, pria tua itu akhirnya kehilangan lengan. Saat dia berteriak meminta tabib untuk membantu, Yun sudah menempel untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelamatkan diri, pria tua itu menggunakan kemampuan gelombang kejut gravitasi untuk menjatuhkan tokoh utama darinya. Untuk mengejek, sang protagonis bertanya ada apa dan apakah pria tua itu takut. Pria itu berteriak, bertanya mengapa tabib belum menyembuhkan. Melihat ke samping, dia melihat tabib dilenyapkan oleh Undead. Undead milik Yun jauh lebih kuat daripada yang dia panggil di rumah Ding. Yun juga menggunakan kemampuan penguatan legendaris dan sekarang mereka jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh para penjaga itu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pria itu berpikir untuk melarikan diri, tetapi saat dia lari, beberapa senjata raksasa menutup jalan. Ini adalah kemampuan eksklusif kelas pengawal pedang. Tidak ada seorang pun di bawah peringkat S yang pernah lolos dari ini, tapi jika dia mau, dia bisa mencoba lagi. Pria itu mengambil item dan memberitahu anak itu untuk tidak mendekat karena apa yang dia pegang adalah bom vakum. Ini adalah item peringkat S yang diberikan kakeknya, dan jika meledak, bahkan anak itu dengan level dan kesehatannya saat ini pasti akan mati. Tidak terlalu khawatir, Yun menyuruh pria itu untuk terus maju dan meledakkannya. Namun, pria itu mempertanyakan apakah Yun ingin mati, karena jika meledak, tidak seperti tokoh utama, pria itu sendiri akan selamat. Yun mengirim Ben ke arah pria itu, karena bahkan jika meledak, dia bisa dengan mudah membangkitkannya. Dan soal Yun, pria itu bahkan tidak bisa mengenai target. Dengan demikian, pria tua itu kehilangan lengan lainnya dalam sekejap mata. Sang protagonis memerintahkan pria itu untuk berlutut di hadapannya. Dengan pedang di leher pria itu, dia mempertanyakan nilai apa yang dia pikir masih dia miliki. Menjelajahi barang-barang yang jatuh dari lawan, Yuno menemukan ratusan ramuan kesehatan. Namun, mengingat kecepatan pemulihan ramuan ini, bahkan jika digunakan, itu hanyalah setetes air di laut. Setelah pria tua itu mati, jiwanya muncul di dunia cermin, jadi tokoh utama berhasil menjebaknya sebagai Undead. Seperti yang diharapkan, Yun bisa memperluas pasukan kelas tingginya dengan membunuh orang. Namun, Yun akan membiarkan Ding Shu hidup untuk saat ini, karena dia mungkin berguna nanti. Paman buyut Xia Ai terkesan dengan kekuatan pria yang membimbing cucunya, yang sekarang jauh lebih kuat. Sisa keluarga mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang setelah tuan ketiga mati, dan pastinya keluarga Ding akan mengejar mereka. Bahkan jika Yun kuat, jika dia memprovokasi pahlawan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Pahlawan berhasil membunuh leluhur mereka beberapa dekade lalu, dan sekarang dia bahkan lebih kuat. Sang protagonis mendengarkan dari samping dan setuju dengan mereka. Jika apa yang terjadi di sana bocor, dia tidak akan punya cukup waktu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan dia perlu naik level dengan cepat ke titik di mana dia bisa bertarung melawan Ding Kun. Sambil memikirkan apa yang harus dilakukan, dia naik level. Kemudian dia ingat bahwa dia mengirim Undead untuk melenyapkan monster. Dan sekarang dengan level dan peralatan tentara saat ini, dia bisa sepenuhnya mendominasi tempat itu. Dungeon ini tidak lagi cukup untuk mendukung pertumbuhan yang dipercepat, dan itu adalah salah satu alasan terpenting untuk mengirim kelompok itu. Dan dia sedang mencari bos Dungeon itu. Berbeda dengan bos tersembunyi seperti penguasa pengembara, bos adalah inti dari seluruh Dungeon. Selama Yun membunuhnya, seluruh Dungeon akan dilepaskan dan kemudian Dungeon akan menghilang bersama intinya. Pintu masuk ke tempat itu dijaga oleh para guru. Ketika keluarga Chiao dibawa ke Dungeon oleh tuan ketiga Ding, mereka pasti terlihat. Sekarang, jika keluarga itu pergi sendiri, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Hanya dengan langsung membersihkan Dungeon dan membuat tempat itu menghilang, keluarga Chowo bisa lolos dari kekacauan. Dengan cara ini, keluarga Ding tidak akan bisa memastikan kematian tuan ketiga yang akan memberi mereka banyak waktu. Kemudian, Undead melenyapkan bos Dungeon dan tempat itu mulai menghilang. Yun memberitahu keluarga Chiao bahwa penyebaran Dungeon akan menyebabkan kekacauan, tetapi keluarga Ding tidak akan bisa bereaksi cepat terhadap hilangnya tuan ketiga. Setelah melarikan diri di tengah kekacauan, mereka kemungkinan akan aman untuk sementara waktu, dan jika mereka benar-benar ditekan oleh penyelidikan, mereka harus menimpakan semua kesalahan pada Yun. Dengan memanggil kembali Undead, Yun melihat di status bahwa skill dunia cermin membutuhkan pengalaman untuk mencapai level 3, dan ini hanya bisa didapatkan dengan membunuh bos Dungeon. Terakhir kali teknik ini naik level, itu memberikan peningkatan besar pada anak itu. Jadi, jika naik level lagi, dia harus bisa dengan cepat menutup jarak dengan Dingun. Sesaat kemudian, di beberapa Dungeon pribadi seorang Taipan tertentu, para penjaga sudah bosan melindungi pintu masuk. Seperti bayangan, Yun menyelinap ke dalam Dungeon tanpa disadari. Dan begitulah seterusnya di berbagai Dungeon, yang bahkan dijaga, tidak ada yang bisa menghentikan anak itu. Dalam benak sang protagonis, dia hanya ingin menjadi lebih kuat untuk segera membunuh pahlawan bodoh itu. Tapi sampai saat itu, dia perlu menahan diri dan tetap tenang. Tidak mudah untuk tetap tenang dan tidak membuat kesalahan, selalu membatasi tindakan. Semua surat kabar dan media sudah membicarakan tentang perusak Dungeon. Paman buyut Xia Ai membayangkan bahwa Yun yang melakukan ini karena begitu banyak Dungeon tiba-tiba dibersihkan. Dan dia berpikir bahwa dengan cara ini Yun akan menarik perhatian keluarga Ding ke dirinya sendiri. Saat itulah dia mengerti bahwa Yun melakukan ini untuk mereka. Jika tidak, mereka pasti tidak akan berhasil melarikan diri ke tempat mereka sekarang. Tempat itu berjarak beberapa hari perjalanan dari keluarga Ding dan sangat tersembunyi. Dengan susah payah, keluarga itu berhasil bersembunyi di sana tanpa meninggalkan jejak. Sekarang, mereka benar-benar berhasil
berhasil membebaskan diri dari keluarga Ding selamanya. Karena kebahagiaan itu singkat, dinding di belakang mereka hancur dan Ding Ha ada di sana. Ding Ho berkata mereka tidak akan mengejar penjahat itu, bahkan jika keluarga Chow tidak memiliki hubungan dengannya, hanya karena berani melarikan diri dari keluarga Ding. Mereka perlu datang untuk berkunjung, dan dia memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan keluarga pahlawan. Dia juga menyebutkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan penjahat itu. Yun berada di depan Dumyeon pahlawan, siap untuk menghadapi Dingun. Sekarang dengan skill dunia cermin di level 3. Dumyeon pribadi yang diselesaikan sang protagonis sebelumnya paling banyak level 30. Jika terus seperti ini, efisiensi naik level akan sangat rendah. Namun, Dumyeon level yang lebih tinggi seperti Dumyeon pahlawan, dikendalikan oleh negara dan dijaga oleh tentara. Tidak ada yang bisa mendekat dalam radius 2 km. Setiap kali dia memasuki dunia cermin, dia hanya bisa menjelajah dalam radius 200 m. Tidak ada cara untuk masuk ke sana tanpa ketahuan. Dia harus meminta bantuan Yun Sa. Namun saat menemukan Yun Sa, gadis itu sudah bertanya apakah Yun ingin dia membawanya ke dalam Dumyeon dan mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dia tidak tahu apa yang Yuni ketahui tentang identitasnya, tetapi bahkan dia tidak bisa masuk tanpa izin. Untuk ini, sang protagonis sudah menunjukkan 2 izin kepada Yun Sa. 1 izin sementara, lebih spesifiknya, memerlukan seseorang untuk menemani pembawa izin guna mencegah pembawa diperiksa dan diselidiki. Yun Sa bertanya mengapa Yun ingin masuk ke Dumyeon ini tanpa ketahuan. Setelah melewati keluarga Ding, sang tokoh utama mengingatkan Yun Sa tentang keadaan Xiaen di Dumyeon sang pengkhianat itu. Karena Chowane tidak selemah yang mereka katakan, mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang pemberontakan saat itu. Dan Yun ingin membantu temannya membersihkan nama keluarga Chiao dari penghinaan ini. Dia ingin menghadapi pahlawan dan mengklarifikasi semuanya. Gadis itu bertanya apakah Yun mengira dia bodoh dan mengatakan dia akan mengesampingkan Yun yang merupakan orang asing total dan menyinggung pahlawan karena alasan apapun. Dia juga menyusup ke kompleks keluarga Ding. Entah bagaimana, Yun memprediksi apa yang akan terjadi pada Chowen dan pergi untuk mencuri izin ini sebelumnya. Terlebih lagi, belum lama sejak tuan ketiga keluarga pahlawan memasuki Dumyeon sang pengkhianat, khususnya untuk membuat masalah bagi Yun dan Xiao Ji. Namun, pria tua itu hilang sejak saat itu. Jelas, ini tidak tampak menunjukkan dia sedang bersiap untuk konfrontasi dengan pahlawan. Ini lebih seperti dia menyimpan dendam terhadap pahlawan, dan namanya adalah Yun. Karena nama ini, Yun Sa bertanya apakah Hanat itu berhubungan dengan pengkhianat Yun. Sang protagonis membalas ini, mengatakan bahwa nama belakangnya juga Yun dan dia juga bisa berhubungan dengan pengkhianat yang sama. Yun Sa berkata bahwa dia belum melakukan semua yang dilakukan Yun dan terlebih lagi nama belakangnya tidak benar-benar Yun dan dia mengubahnya karena dia tidak ingin diganggu dengan hal itu. Sang tokoh utama bertanya bagaimana Yun Sa bisa yakin bahwa nama belakang sang tokoh utama benar-benar Yun. Gadis itu mempertanyakan apakah Yun tahu risiko yang diambil dan bahwa dia bisa mati karenanya. Dengan percaya diri, Yun menjawab bahwa dia yakin dia tidak akan mati. Dia yakin bahwa orang yang bersedia menyediakan diri untuk para siswa di Dumyeon, terlepas dari bahayanya, bukanlah seseorang yang akan membantu keluarga Ding. Yun memberikan kepada gadis itu buku harian yang dicuri dari keluarga Ding di mana keturunan pahlawan tersebut melaporkan banyak tindakan jahat. Gadis itu berkata dia salah karena dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Di sisi lain, dia berpikir Yun itu masuk akal, tetapi dia meletakkan hidupnya begitu mudah di tangan orang lain dan bertanya apakah dia tidak pernah dikhianati. Yun menjawab bahwa itu tidak masalah karena dia tidak akan berhenti mempercayai orang lain karena hal itu. Dia menyatakan bahwa dia mempercayainya. Sifat asli tidak jahat. Dia berkata bahwa jika dia mempercayainya begitu banyak, maka dia harus mengikutinya karena dia mungkin berubah pikiran di tengah jalan dan menyerahkannya. Yun Sa termenung karena dia tidak membayangkan bahwa pada saat ini dia masih bisa dianggap sebagai orang baik. Saat tiba di pintu masuk Dumyeon, penjaga mengenalinya segera dan berkata bahwa pahlawan telah menunggunya selama berhari-hari dan mereka telah menerima perintah untuk membiarkannya masuk secara langsung. Tetapi dia mempertanyakan mengapa dia tidak datang dengan tuan tua Ding dan yang baru saja masuk ke Dumyeon. Penjaga bertanya apakah pria bertudung itu adalah pelindungnya dan berkata itu bukan karena ragu. Tapi ketika tuan tua masuk, dia menginstruksikan bahwa karena otorisasi sementara keluarga dicuri, mereka harus sangat berhati-hati. Setelah itu, gadis itu bertanya apakah itu interogasi. Dengan canggung, pria itu berkata itu karena mereka baru saja menerima peringatan bahwa penjahat yang telah membersihkan Dumyeon menuju ke Dumyeon pahlawan. Saat penjaga selesai berbicara, Yunsha berkata mereka bersikeras mengganggunya dan bertanya apakah dia ingin mereka memeriksa pelindungnya karena tampaknya mereka pikir dia tidak akan bisa mengenali pelindungnya sendiri. Dia bercanda bahwa mungkin dirinya sendiri yang tertukar dan bertanya apakah dia ingin memeriksanya juga. Kemudian penjaga berkata mereka tidak akan berani karena Nona Yan Sao sangat yakin dan mengizinkannya masuk. Status gadis itu bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Yun. Yunsha berkata bahwa karena kepercayaan dia membawanya kali ini dan dia juga tidak akan mengganggu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Tapi itu hanya sampai di sana karena dia tidak akan bisa membantu lebih jauh. Yun berterima kasih padanya dan meninggalkan Undead bersamanya. Jadi mereka tidak akan mencurigainya karena apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, sang protagonis akan dapat menggunakan kemampuan yang diperoleh setelah meningkatkan dunia cermin ke level 3. Pada level 3, dunia cermin dapat meniru monster dari Dumyeon dunia nyata. Mulai sekarang, dia dapat dengan bebas menghancurkan monster di dunia cermin tanpa khawatir ketahuan. Lebih penting lagi, bahkan setelah meninggalkan dunia cermin, Undead masih bisa tetap ada dan membantu naik level. Sementara itu, juga mungkin untuk melakukan pengintaian yang tepat atas kota yang dibangun di dalam Dumyeon. Menurut info
informasi di buku harian keluarga Ding, di sanalah Ding Kun berada. Semua yang diketahui tentang pahlawan adalah bahwa dia mencapai peringkat S beberapa dekade lalu dan tampaknya tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum sejak saat itu. Jika tokoh utama memiliki informasi yang lebih rinci, dia akan memiliki kesempatan lebih baik untuk berurusan dengannya. Secara logika, dalam kehidupan masa lalunya, Yuni tahu semua orang yang mencapai peringkat S, tapi Ding Kun muncul entah dari mana. Sang protagonis bahkan mencoba bertanya pada jiwa Ben apakah ada petunjuk tentang siapa dia. Itu masih belum cukup, karena bahkan dengan dunia cermin di level 3, kecerdasan Undead hanya meningkat secara signifikan. Peningkatan Ben adalah yang paling jelas, tetapi masih belum mencapai titik mampu berkomunikasi. Mungkin jika kemampuan terus berevolusi, Ben akan mendapatkan kembali lebih banyak kesadarannya. Di dalam kastil, mereka berkomentar bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri sekarang karena saudara ketiga telah menghilang. Mereka juga berbicara tentang kemunculan penjahat di dekat Dungeon Pahlawan untuk menculik putra ketiga. Penyerbu itu pasti juga telah mencapai peringkat S. Jadi, mereka meminta intervensi ayahnya, sang pahlawan Ding Kun. Pahlawan menyilangkan lengannya di atas tubuh pria itu dan berkata bahwa pria dewasa yang bahkan tidak bisa mengurus anaknya sendiri tidak berhak memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dia berkata bahwa untuk hanya mencapai kelas S pada usia ini, untuk memenuhi persyaratan perubahan kelas dan bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun, itu memalukan. Satu-satunya alasan untuk menjaga sampah sepertinya adalah untuk merawat cucunya dengan baik. Tapi pada akhirnya, dia tidak hanya kehilangan dia, tetapi sekarang ingin dia membersihkan semua kekacauan yang dibuat. Tanpa anak ketiga, pahlawan kehilangan kerabat darah dan itu mengurangi harapan hidup selama beberapa tahun. Sementara itu, Ding Yan, salah satu keturunan pahlawan, bersenang-senang melihat pria bermain dan berperilaku seperti anjing. Sebagai perbandingan, apa yang dilakukan keluarga Ding di luar Dumeon bisa dianggap cukup tertahan. Melihat pemandangan itu, Yun bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan dirinya. Melihat ke samping, dia melihat jiwa Ben gemetar karena marah, karena bahkan dalam keadaannya saat ini, dia masih ingin membantu mereka yang membutuhkan. Di antara anak-anak di daerah yang terkena bencana pada saat itu, Xia Awen dan Lan Qian adalah yang paling baik dan kuat. Itulah sebabnya Yun mengambil keduanya sebagai murid dan melatih mereka. Harapannya adalah setelah menguatkan diri, mereka akan membantu orang lain. Tapi pada akhirnya, Sang Tuan sendirilah yang menyakiti anak itu, mengubah sosok malang menjadi seperti sekarang ini. Sambil memikirkan masa lalu, roh Ben mulai mencoba berbicara. Yun terkejut dan bertanya apakah dia sadar dan mampu berbicara. Dengan susah payah, Ben berkata bahwa Lan Qian adalah Ding Kun. Di dalam kastil membersihkan baju zirah darah, pahlawan bertanya-tanya apakah orang yang menggunakan nama Yun mencoba memprovokasinya. Dia tidak pernah berpikir akan mendengar nama itu setelah bertahun-tahun, dan dia ingin melihat siapa yang berani meniru tuan tercintanya. Di luar, dengan menangkap beberapa monster yang dia perlakukan sebagai hewan peliharaan untuk memberi makan manusia yang tersisa dan berkata mereka hanyalah benda yang dia bosan mainkan. Ketika monster menyerang manusia sebelum menyentuh mereka, mereka diubah menjadi daging cincang. Yun sangat terganggu setelah mengetahui bahwa muridnya, Lan Qian, telah menjadi Ding Kun. Penjaga yang melindungi cacing keluarga di melangkah maju untuk membela udara dari penyusup berani yang memasuki domain pahlawan untuk mati. Tapi sang tokoh utama hanya bertanya-tanya bagaimana Lian menjadi pahlawan yang menciptakan sampah seperti ini. Di masa lalu, Yun mengajari keduanya bahwa karena kekuatan non-konvensional pemegang kelas, ini bukan lagi era ksatria, tapi sebagai keturunan ksatria, masih ada hal-hal yang ingin dia wariskan kepada mereka. Di bawah bimbingan itu, kekuatan mereka pasti jauh melebihi siswa biasa. Jika mereka ingin terus belajar, mereka harus mengingat poin-poin ini. Pertama, rendah hati. Tidak ada perbedaan antara kamu dan orang lain. Jadi, pertahankan kesopanan dan rasa hormat kepada semua. Ketika mereka mengabaikan perintah, Sang Tuan selalu mengingatkan mereka bahwa mereka salah. Sambil mengingat masa lalu, Yun bertarung melawan keduanya, atau lebih tepatnya, memukul mereka berdua. Bahkan peralatan kelas 30 dengan kualitas legendaris tidak lagi menjadi lawan bagi Yun. Ding yang berkata dia akan menunjukkan apa itu kekuatan di level yang berbeda. Poin kedua adalah kamu harus berbelas kasih dan memperlakukan yang lemah dengan kebaikan, terutama yang tidak berdaya. Selalu gunakan hati yang penuh kebajikan untuk melawan mereka yang memperhatikan kekerasan dan kejahatan. Yun menyelamatkan Lan Qian dari pasar Buddha, jadi dia harus memahami ketidakmungkinan orang lemah. Dalam pertempuran, dengan menciptakan beberapa ilusi dirinya untuk mencoba membuat lawan lebih sulit dan bercanda bahwa sekarang dia punya lebih banyak hal untuk dipotong, tapi wajahnya selalu tampak dipenuhi amarah yang meledak-ledak. Dan dia mempertanyakan apakah itu karena gelandangan itu dan apakah ada anggota keluarga di antara mereka, karena itu akan menarik. Dia berkata akan menarik setelah menghabisi mereka untuk menyadari dia sebenarnya sedang menjatuhkan miliknya sendiri. Menggunakan kemampuan dunia cermin, Yun dengan mudah mengidentifikasi mana yang nyata. Kemudian dia menyerang keduanya yang tertegun melihat bahwa anak itu tahu siapa yang harus difokuskan. Poin ketiga yang diajarkan adalah bahwa kamu harus berani, tak kenal takut, dan teguh. Karena dalam pertempuran Dumeon, tidak boleh ada pengecut dan seseorang harus berjuang demi keadilan. Ketika lawan terlalu kuat, Sang Tuan selalu membantu. Dingi ketakutan oleh kekuatan pria itu dan menyuruh pelindung untuk tetap di depan dan memblokir serangan untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Dan dia lari, mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi, katyeknya akan membunuhnya. Tanpa ilusi, sulit bagi seorang penyihir. Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke lawan, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Tapi Yun muncul di belakangnya dan memukulnya. Ketika dia jatuh, pria itu memohon belas kasihan, mengatakan dia bukan dari keluarga Ding. Dia hanya disewa dan bahwa orang yang harus dikejar
dikejar adalah Ding Yan. Poin keempat adalah semangat pengorbanan. Ben Ben telah menyeret cacing keluarga Ding. Ketika dia melihat apa yang terjadi pada penjaga, Ding Yan ngeri. Poin kelima adalah kejujuran, dan keenam haruslah keadilan. Ketujuh adalah kehormatan. Kedelapan jiwa. Lan Xian tidak hanya mengabaikan ajaran Tuan, tetapi juga mengkhianati Yun dan Ben Ben dan masih membiarkan keturunannya melakukan semua tindakan jahat ini. Kemudian Ding Kun muncul di belakangnya, memukul tulang rusuknya dan berkata dia tampak bersenang-senang di dumionnya sendiri. Setelah dibuang, Yun bangun dan melengkapi semua item yang dia miliki. Saat pahlawan berjalan ke arahnya, Yun bertanya mengapa. Menggunakan skill cermin dan menyerang Ding Kun, sang tokoh utama bertanya mengapa dia mengkhianati mereka. Ding Kun terkesan bahwa baju zirahnya rusak dan memuji kecepatan dan kekuatan lawan yang abnormal. Yun memanggil nama aslinya, Lan Qian, dan bertanya lagi mengapa dia mengkhianati mereka. Pahlawan itu tertarik bahwa dia menyebut dirinya Yun dan juga tahu nama lamanya. Menyerang sang tokoh utama, dia bertanya apakah pria tua itulah yang mengirimnya. Sang protagonis dengan terampil menghindari pukulan, dan Lan Qian berkata, berpura-pura menjadi tuannya adalah lelucon yang buruk. Menyerang lagi, sang tokoh utama mempertanyakan lagi mengapa dia mengkhianati dia. Lan Qian berkata dia hanyalah alat dan karena itu tidak punya alasan untuk berbicara lebih jauh. Pertarungan itu melibatkan pemain besar, hanya serangan yang sangat kuat. Roh Ben Ben saat melihat Ding Kun segera mengenalinya dan menyerang dia penuh dengan kebencian. Ding Kun mencengkeram Yun di leher dan membantingnya ke tanah dengan seluruh kekuatannya sambil bertanya bagaimana lawan berhasil selamat. Tekanannya brutal dan Ben Ben bahkan tidak sempat mengaktifkan perisai cahaya emas. Pada saat itu, Lan Qian mengerti bahwa mantan rekan itu hanyalah zombie. Bahkan jika itu diperlakukan sebagai kelahiran kembali, jiwa mantan teman itu tampak hampir kehilangan seluruh kecerdasan. Beberapa anak pahlawan muncul dan meminta ayah mereka untuk meninggalkan pencuri kecil itu kepada mereka. Untuk berurusan dengan kelompok itu, sang tokoh utama mengumpulkan beberapa summon dan merilis yang lain, mengatur ulang pasukan. Di antara potongan baru adalah putra ketiga. Ketika Ding Kun melihat itu, konfirmasi datang di detik yang sama. Kebencian meningkat bersama rasa ingin tahu tentang penyusup. Haus akan balas dendam, sang pahlawan maju karena putra ketiga. Dia juga menuntut agar anak itu membuktikan dia adalah tuan sejati. Dia menyuruhnya mengajukan pertanyaan apapun karena dia tidak akan menyembunyikan apapun. Dia juga menuntut agar yang lain berhenti menghilangkan apapun yang dia sembunyikan. Sang protagonis ingat bahwa saat itu, bahkan terkunci di dalam sangkar, Lan Qi masih menemukan cara untuk membantu orang lain. Sekarang, pria yang sama tampak seperti monster. Dan Yun tidak mengerti bagaimana perubahan sampai pada titik ini. Ding Kun bertanya apakah semua ini bukan kesalahan sang tuan. Sang tokoh utama merespons dengan pertanyaan lain, mengingatkan siapa yang membebaskannya dari perbudakan dan siapa yang mengubahnya menjadi profesional yang kompeten. Setelah menahan beberapa pukulan, sang pahlawan maju dan bertanya mengapa penyelamatan datang terlambat. Dia bertanya mengapa sang tuan hanya muncul setelah begitu banyak rasa sakit. Dia bertanya mengapa menjadi murid seorang satria atau putra seorang satria menjadi kenyamanan bagi Ben Ben. Dia bertanya mengapa Chiao Ben Ben menerima perlakuan yang sama tanpa menderita apapun. Dia bertanya mengapa Ben Ben lebih baik darinya dalam segala hal. Berteriak ke langit, Ding Kun mempertanyakan mengapa sang tuan lebih memilih Ben Ben. Dia juga mempertanyakan apakah preferensi itu datang dari fakta bahwa Ben lahir lebih bersih. Lian masih menuntut untuk mengetahui mengapa dia didorong ke jalur berserker. Dia berkata bahwa rasa malu menjadi hukuman dan itu seharusnya tidak pernah terjadi. Dia menegaskan bahwa jalan yang benar adalah ksatria penjaga dengan pertahanan yang lebih kuat. Yun bertanya kapan dia lebih memilih salah satu dari keduanya dan berkata dia selalu melihat usaha di kedua sisi. Dia juga mengingatkan bahwa Lan Qian selalu berkata dia ingin menjadi lebih berani dan kuat. Ding Kun membalas dengan bertanya apakah sang tuan tidak lebih memilih orang seperti itu. Dia berkata dia juga mencoba membentuk dirinya seperti itu dan tetap tidak pernah dipilih. Dia menegaskan bahwa jauh di lubuk hati sang tuan membenci kelahirannya dan bahwa kebajikan ksatria hanyalah teater. Dia mengklaim bahwa tidak ada kebajikan yang meningkatkan hidupnya. Dia berkata bahwa hak istimewa selalu datang dari kekuatan dan status. Sang pahlawan juga mengejek Ben Ben, menyebut pengawal itu orang bodoh yang ditipu oleh kebohongan. Dia berkata Ben Ben membuang waktu dan kesempatan untuk bangkit hanya untuk menyelamatkan orang asing. Meski begitu, Yuni masih menyebutnya pengkhianat. Lian berkata bahwa sama seperti seseorang memilih untuk menyerah, mereka juga bisa memilih jalan lain. Dia berkata Lui akan memberikan status dan kekuatan yang lebih besar daripada sumpah apapun. Dia menyuruh sang tuan untuk melihat keturunan Ben Bin. Dia menyuruhnya melihat keturunannya sendiri. Dia berkata bahwa untuk garis keturunan Ben Ben, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjadi budak keluarga Ding. Dia membuat sang tokoh utama menghadapi siapa Ding Kun hari ini dan menghadapi status Lua. Dan dia berakhir dengan bertanya siapa yang membuat pilihan yang tepat. Ini membuat Yun marah dan bahkan lebih bertekad untuk menyelesaikan masalah bagi Ben. Dengan serangkaian serangan, sang protagonis secara bertahap menghancurkan baju zirah sang pahlawan. Sang tokoh utama berkata bahwa Ding Kun tidak bisa dibandingkan dengan Ben. Dia berkata bahwa pengkhianat itu bahkan tidak mencapai ujung kaki pengawal itu. Sang protagonis ingat bahwa 60 tahun yang lalu, Lan Qian sudah menjadi pecundang. Sekarang, dia tidak bisa mengimbangi kekuatan sang tuan saat ini. Yun menegaskan bahwa semakin dia menyakiti Ding Kun, semakin kuat dia akan menjadi. Sang tuan dengan mudah melihat kelemahan murid-murid dan berkata, ada dua kelemahan yang jelas dalam rute berserker ini. Pertama adalah pertahanan rendah karena perubahan membutuhkan serangan dan kecepatan tinggi. Jadi pertahanan tidak bisa ditumpuk dalam distribusi. Selain itu, beberapa teknik mengurangi pertahanan sebagai efek samping. Jadi bahkan kerangka bisa memberikan kerusakan. Kedua adalah kurangnya area serangan karena selain tebasan
awan badai dari masa lalu, hampir semuanya menjadi serangan linier. Sang protagonis berkata bahwa pemulihan mana sendiri menopang sejumlah hundiat, jadi sang pahlawan tidak akan bisa melenyapkan semuanya. Dingun mengaktifkan kekuasaan darah dan mempertanyakan siapa yang bilang tidak ada serangan area luas. Dengan satu reaksi, sang tokoh utama menahan pukulan dan menyatakan bahwa kelemahan terbesar sang pahlawan adalah tidak memiliki siapapun untuk dipercayai. Di masa lalu, Ben dan Lan Chen bertarung bersama dan menutupi kekurangan satu sama lain. Sekarang, perisai yang melindungi telah berubah menjadi bilah yang memotong. Sebagai seseorang yang naik ke kekuasaan melalui pengkhianatan, sang tuan berkata bahwa Dingun tidak memiliki orang dekat dan bertanya apakah itu yang dia inginkan. Sang pahlawan menyerang lagi dan bertanya apakah Yun masih bersikeras berbicara tentang persahabatan dan kepercayaan. Dia berkata bahwa sang tuan sudah mati sekali sementara pengkhianat menikmati kekuasaan selama 60 tahun. Karena itu, Dingkun mengklaim dia benar. Dia menegaskan bahwa dia tidak butuh kawan. Kemudian dia berteriak dan memanggil putra dan cucunya untuk bertarung. Dia berkata dia tidak butuh kawan karena garis keturunannya sendiri akan bertarung untuknya. Sambil mencurahkan kata-kata ini, sang tokoh utama tidak membuang waktu dan merobek salah satu lengan lawan. Putra-putra menonton dari jauh, tidak mengerti apakah ayah mereka sudah benar-benar gila. Dingun berteriak agar mereka segera menyembuhkan lukanya. Dipenuhi rasa takut, salah satu dari mereka bertanya bagaimana melawan seseorang yang bahkan sang pahlawan tidak bisa kalahkan. Setelah mendengar ini, sang pengkhianat menjadi murka dan terbang menuju. Sang tuan seperti peluru, mencengkeram leher anak itu. Dia berkata bahwa semua yang dimiliki anak itu diberikan kepadanya dan bertanya apakah dia tahu mengapa dia dilahirkan. Dia mengklaim bahwa itu untuk kesehatan dan umur panjang sang pahlawan sehingga tidak ada yang bisa menolak. Lan Qian memerintahkan dua lainnya untuk lari dan memblokir Yun. Dia berkata bahwa jika mereka gagal, mereka akan diserap juga. Ketika dia mulai menguras kekuatan dari salah satu putra, sang tokoh utama memanggil undian di sekitar dan melenyapkan mereka semua, termasuk yang ada di tangan sang pengkhianat. Ketika debu mengendap, Dingun melihat sekeliling, mencoba memahami kemana semua orang pergi. Kemudian sang protagonis bertanya apakah sang pahlawan tidak bisa mengimbangi. Di balik penampilan, sang tuan berkata bahwa Dingun masih orang tua di dalam dan memanggilnya untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Melihat putra-putranya berubah menjadi undiat, sang pahlawan mengalami syok dan lari. Tapi sang tokoh utama mengejarnya dan bertanya apakah dia pikir dia bisa lolos. Dia berkata bahwa Dingun bisa memiliki teman, tuan, putra, dan semua yang dia inginkan. Sekarang semua yang tersisa adalah kebencian mereka. Dan sejak saat itu, sang pahlawan harus menghadapi akhir yang dia pilih. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Lan Qian dan Ben berhasil mengubah kelas dan mencapai peringkat S. Sebagai tuan, Yun memiliki sesuatu untuk diberikan kepada keduanya. Sang tokoh utama mengirim material tingkat atas yang dia simpan selama bertahun-tahun kepada pengrajin dewa dan dengan banyak keberuntungan berhasil menempa senjata berkualitas mitos. Ini adalah senjata kualitas terbaik pada zamannya. Bingun menerima pedang besar dengan gayanya sendiri, jadi adaptasi akan alami. Ben menerima kapal perisai, yang sangat pas dengan kelas baru. Dengan bakatnya, sang tuan yakin bahwa pengawal itu akan menguasainya dengan cepat. Ben bertanya apa yang dilihat temannya. Dia juga bertanya mengapa sang tuan tidak pernah mengganti senjata karena terlihat ketinggalan zaman. Yun menjawab bahwa pedang itu tidak akan pernah perlu diganti. Pedang awan mengalir adalah peralatan tertinggi yang dibuat dengan semua akumulasi sumber daya. Sang tuan menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan harta rahasia dari Dumyeon kelas tinggi sampai suatu hari dia berhasil menyusup ke Dumyeon SSSR dan hanya saat itulah senjata ditempa di pandai besi kuno. Meski begitu, itu hanyalah embrio awal. Sebagai peralatan independen, ia memiliki metode kebangkitannya sendiri. Ia berubah seperti awan yang mengalir dan bisa mengambil bentuk senjata apapun yang pengguna inginkan. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan pembawa adalah syarat nyata bagi produk untuk mengasumsikan bentuk akhirnya. Sepanjang pertempuran berdarah, sang tuan belajar membentuknya sesuai kehendaknya. Senjata beradaptasi dengan perubahan kekuatan pengguna sendiri. Pada saat itu, Ben menemukannya luar biasa, dan sang tuan membiarkannya mengujinya. Bertahun-tahun kemudian, Dingun menggunakan pedang yang sama untuk memberikan pukulan terakhir kepada Yun dan menempa sejarah pemberontakan. Pada akhirnya, sang protagonis berhasil mendapatkan peralatan yang dibuat secara unik itu. Kembali ke masa kini, pedang itu sekali lagi ada di depan sang tuan. Pada saat itu, ketika Yun berada di garis depan Dumyeon, bergerak maju itu sulit. Meski begitu, sang tokoh utama tidak pernah mundur. Dia percaya dia akan mengatasi kesulitan apapun. Semuanya untuk menjalani kehidupan yang damai dan stabil dengan Lan Qian. Tapi karena keserakahan murid, semuanya dihancurkan dan dibuang. Sang tuan berkata dia tidak peduli dengan gelar kosong pahlawan. Di tangan pengkhianat, pedang awan mengalir hanya menjadi pedang besar. Sang tokoh utama ingat bahwa Dingun mengkhianati sang tuan dan mengkhianati Ben. Untuk alasan itu, dia sekarang harus menghadapi akhir yang dia pilih. Dingun mencoba memeras dan bertanya apakah sang tuan tidak ingin tahu semua yang terjadi. Sang protagonis menjawab bahwa semua yang diketahui pahlawan juga akan dirampas darinya. Sesaat kemudian, duduk di tahta yang pernah menjadi milik pahlawan, sang tokoh utama mengendalikan rohnya dan membuatnya menceritakan semuanya. Perjalanan balas dendam baru saja dimulai, dan untuk alasan itu, sang protagonis perlu tumbuh lebih kuat
kuat dan lebih kuat. Karena batasan yang dikenakan pada Dumeon, level tertinggi yang dicapai orang biasa dalam hidup biasanya melayang di sekitar 30. Bahkan seseorang yang sangat berbakat perlu memasuki organisasi resmi dan dipromosikan sampai akhir. Tetap saja, maksimum cenderung tetap dekat dengan level 30 karena ada jurang besar di level 60. Setelah memenuhi kondisi tertentu, seorang profesional masih bisa berevolusi. Itu membuka peralatan kelas yang lebih tinggi, atribut, dan skill eksklusif. Hanya mereka yang telah menyelesaikan perubahan kelas yang bisa melampaui level 60. Untuk mengubah kelas, perlu memiliki sertifikat perubahan kelas, sesuatu yang sangat langka. Bahkan di kehidupan masa lalu, ketika Dumeon terbuka untuk semua orang, hanya 1 dari 10.000 yang berhasil mengubah kelas. Sekarang proses ini bahkan lebih dikendalikan oleh pihak berwenang. Dalam keluarga pahlawan, hanya Lancien yang memiliki sertifikat. Tidak ada keturunannya yang mengubah kelas. Perbedaan kekuatan sebelum dan sesudah perubahan kelas seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Dingkun berubah dari prajurit menjadi berserker dan mempelajari skill eksklusif seperti tubuh berserker. Kekuatannya meningkat beberapa kali. Tanpa dunia cermin, sang protagonis tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Dingun. Dengan fondasi dunia cermin, perubahan kelas pribadi bisa membawa kekuatan itu ke level lain. Keraguan ini terus menghantam karena evolusi bisa menjadi tidak masuk akal. Semuanya sudah dibersihkan. Untuk memulai perubahan kelas, saat membuka menu, opsi untuk menjadi penari perang atau penyair muncul. Kelas yang diinginkan sudah diputuskan sejak lama. Sangat sedikit profesional yang berhasil mengubah kelas dengan sukses. Di antara perubahan kelas bernyanyi, ini adalah satu-satunya yang menawarkan paket yang benar-benar ofensif. Sesaat setelah memilih antar muka dunia cermin bertanya apakah dia ingin mengembalikan kelas penari perang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa mungkin untuk mengembalikan kelasnya sendiri. Dari 8 kelas dasar, banyak cabang dan profesi perubahan kelas muncul. Setiap perubahan kelas memiliki spesialisasi area sendiri. Tetap saja, selalu ada pengecualian. Ada banyak profesi perubahan kelas tersembunyi. Semakin banyak persyaratan yang diminta misi, semakin kuat kelas tersebut nantinya. Sebagai penari perang, misi memerlukan kecepatan di atas 55 dan semangat di atas 65. Peluang normal tidak akan pernah mendistribusikan atribut secara ekstrim. Selain itu, misi meminta item yang sangat langka bernama inti darah. Ini adalah kristal darah yang membutuhkan pembunuhan massal untuk mengumpulkan energi bagi kelas pendukung tanpa kerusakan konsisten. Mendapatkan ini adalah mimpi buruk. Karena alasan ini, hanya kelompok kecil yang bisa menyelesaikan perubahan kelas ini. Sekarang, kelas penari perang menerima peningkatan yang dapat dibalik dari dunia cermin. Persyaratan misi juga dibalik dan dikalikan. Persyaratan terbalik tampak tidak masuk akal. Secara logika, persyaratan terbalik setidaknya harus pada level yang sama dengan inti darah fana. Item ini adalah harta karun tak ternilai yang mampu terus-menerus menghasilkan ramuan yang sepenuhnya memulihkan kesehatan. Setiap pembibitan kehidupan sangat dicari oleh para profesional tinggi. Dengan sumber daya ini, tim profesional bahkan bisa melepaskan kelas tabib. Dengan persyaratan setinggi itu, kelas yang dihasilkan pasti sangat kuat. Ide awalnya adalah bahwa menaikkan level skill cermin akan perlahan membuka dunia cermin ini. Tampaknya sistemnya jauh lebih kompleks. Dunia terbalik berisi monster umum serta bos Dumeon. Jika bahkan perubahan kelas dapat dibalik, fungsi setiap level masih memiliki ruang untuk eksplorasi. Meski begitu, prioritas tetap perubahan kelas karena mempercepat pertumbuhan kekuatan. Tiba-tiba, yang mengejutkan penjaga, Dumeon pahlawan mulai menghilang di depan semua orang. Keesokan harinya, semua outlet media membicarakan insiden dengan keluarga Ding. Masih belum ada informasi konkret tentang tersangka. Tidak ada yang ingin percaya bahwa pahlawan benar-benar telah dibunuh. Pemimpin penjaga memerintahkan pencarian total dan menuntut segala sesuatu yang dalam jangkauan untuk menangkap penjahat tersebut. Di kastil, bagi Raja Agung Louis, berita kematian Lancian akhirnya tiba. Tidak ada informasi lebih lanjut karena tidak ada penjaga yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang bawahan melapor bahwa ia telah meminta verifikasi log masuk. Data dari Departemen Keamanan Publik juga telah sampai di tangan. Tersangka utama sekilas adalah Yun Sa dan Yun. Nama kedua terasa begitu nostalgik bagi sang raja. Suasana riuh. Semua orang hanya membicarakan kasus Dumeon sang pahlawan. Di sekolah, topik itu tiada habisnya. Yuna hanya mendengarkan dari kejauhan. Ia masih tak percaya pemuda itu telah membunuh Dingun. Ia juga tahu dirinya membantu akses masuk yang membuatnya ikut terlibat. Sejenak, ia sempat terpikir untuk melaporkannya. Jika ia melakukannya, mungkin mereka tak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Mengejutkan, Yun berjalan dengan tenang di sekolah. Barang yang dibutuhkan untuk pergantian kelas sangatlah berharga. Biasanya, hanya seseorang dengan pangkat tinggi yang bisa mengaksesnya. Bicara soal pangkat tinggi, koneksi termudah tetaplah Yun Sa. Sikapnya menunjukkan ia berasal dari garis keturunan bangsawan. Arwah Lancian bertanya kepada MC apakah ia tahu identitas asli Yun Sa. Menurutnya, Yun Sa adalah Lusa, cucu perempuan dari Louis. Wahyu itu mengejutkan sang protagonis. Gadis itu adalah cucu dari saudaranya sendiri. Sebelum sempat berbicara dengan Yun Sa, kerumunan datang mendekat. Banyak orang berterima kasih atas kekalahan sang tuan pengembara karena banyak nyawa terselamatkan. Para murid ingin berterima kasih dan pihak sekolah tampak siap memberikan imbalan. Meski begitu, terekspos di sana bisa menarik perhatian keluarga Ding. Tuan muda ketiga keluarga Ding menghilang di Dungeon itu. Keluarga tersebut sedang mencarinya kemana-mana. Dengan kekuatannya, Yun bisa menjadi kunci dalam interogasi. Meski demikian, kekhawatiran itu tak terlalu besar karena sang pahlawan telah dilenyapkan. Keluarga Ding hanya mengaitkan pencurian masa lalu dengan invasi itu karena sebuah suara. Buktinya masih belum cukup. Untuk saat ini, hanya keluarga Ding yang curiga. Seorang teman sekelas berkomentar bahwa penghancur Dungeon itu juga sedang diburu oleh keamanan publik. Tertangkap oleh mereka
mereka adalah hal terakhir yang diinginkan MC. Pengawasan saat ini berlebihan. Tim patroli menyisir jalanan dan semuanya tampak berbahaya. Terlebih lagi, ponsel memungkinkan pelaporan instan tanpa mayat hidup yang menciptakan kekacauan. Kembali ke sana nyaris mustahil karena sekolah penuh murid mempertahankan peran sebagai Yun sudah cukup untuk mengurangi kecurigaan. Poin utamanya adalah mempelajari cara kerja era ini tanpa membuat keributan. Seorang anak laki-laki mengklaim bahwa semua kesalahan ada pada si penghancur Dungyeon. Menurutnya, tanpa hal itu, baik mereka maupun Yun tidak akan dicurigai. MC hanya mengamati dari jauh. Beberapa orang mengeluh karena ia telah membunuh sang pahlawan, meski tahu kengerian yang dilakukan keluarga Ding. Kemarahan tidak muncul karena orang-orang ini tumbuh besar mendengar versi resmi ceritanya. Percakapan berlanjut sampai seorang anak menyatakan bahwa pahlawan itu tidak seperti di buku. Ia berkata memiliki video untuk membuktikannya. Seseorang diam-diam merekam momen saat Dungyeon sang pahlawan menghilang. Segalanya menunjukkan bahwa orang-orang di dalamnya telah diperbudak dan disiksa sejak lama. Sang protagonis merasakan harapan bahwa keadaan akan berubah mulai dari sana. Di tengah diskusi tentang video itu, Yun Sa mengonfirmasi bahwa itu nyata. Ia menyebutkan bahwa ia sempat diundang. Baru-baru ini, ia juga mengatakan gambar itu hanya bagian kecil dari apa yang terjadi. Ini bukan rahasia bagi para petinggi. Obrolan berakhir saat ia menarik tangan MC dan melarikan diri. Mereka pergi ke tempat terpencil. Ia bertanya mengapa ia kembali dan apakah ia tidak takut dengan investigasi keamanan. Ia juga mempertanyakan apakah ia tidak takut dilaporkan. Jawabannya sama seperti sebelumnya. Ia percaya bahwa sifat gadis itu tidak jahat. Ia mengatakan, mengingat kejahatan keluarga pahlawan itu, lebih baik mereka mati. Ini berarti masih ada bantuan yang belum terbayar. Pemuda itu menjawab bahwa ia mencatat semua yang dikatakan gadis itu. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya mengapa cucu Lui membantu infiltrasi tersebut. Keluarga Ding sangat keji baginya. Masih tersisa pemahaman tentang hubungan gadis itu dengan Lui. Keraguan menumpuk. Jika tujuannya menjatuhkan Lui, menggunakan lusa mungkin adalah cara yang tepat. MC memaksakan diri fokus pada tujuan mendesak. Pertanyaan berikutnya adalah tentang pembibitan kehidupan. Ia mengonfirmasi bahwa ia mengetahuinya. Ia berkata tempat itu menghasilkan esensi kehidupan. Ia menambahkan bahwa mantan direktur memiliki satu. Menggunakan dunia cermin, sang protagonis masuk ke kantor direktur dan melihat ada bibit dalam koleksinya. Pada dasarnya, semua pembibitan kehidupan yang ia tahu telah dikuasai direktur itu dengan cara apapun. Saat memasuki ruangan rahasia, ia berhadapan langsung dengan seluruh perkebunan bibit kehidupan. Sang protagonis tak percaya ada begitu banyak. Semuanya disegel oleh lingkaran sihir. Sang direktur, niatnya adalah mendapatkan salinan bibit kehidupan, tetapi ia tidak menyangka matriksnya akan aktif bahkan di dalam dunia cermin. Meskipun ia tahu formasi penyegelan dari kehidupan masa lalunya, pengaturan itu sangat berbeda dari ingatannya. Ada banyak hal dari era ini, dan dengan kekuatannya sekarang, ia masih belum bisa memecahkan segel itu. Bahkan jika kekuatan serangannya cukup, menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar juga akan menghancurkan barang-barang yang tersimpan di sana. Untuk saat ini, pilihan terbaik adalah mundur. Direktur jauh lebih kuat dari Ding Kun, dan tanpa pergantian kelas, MC mungkin tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Karena itu, hanya ada dua cara untuk mendapatkan bibit kehidupan. Opsi pertama adalah menunggu direktur sendiri membuka formasi dan melewatinya melalui dunia cermin. Kedua adalah belajar lebih banyak tentang era ini, membiasakan diri dengan bagian formasi yang tidak dikenal, dan mencari cara memecahkannya. Ia pergi ke perpustakaan sekolah dan mulai membaca buku pengetahuan umum karena membangun fondasi yang kuat lebih penting dari apapun. Saat bangkit kembali, ia merasa tidak sabar karena zaman telah terlalu banyak berubah, dan tanpa pemahaman itu ia mungkin bahkan tidak bisa menghadapi Lui. Ia sempat membongkar beberapa mesin yang ia tiru sebelumnya, tetapi ia sama sekali tidak memahaminya. Orang bilang Lui adalah pendorong di balik perkembangan ini. Sambil membaca, ia menemukan cara kerja Monores, namun ia masih belum mengerti prinsip di baliknya. Kecuali barang-barang Dungyeon, bagian-bagian ini mudah dipahami, tetapi interaksi dengan barang Dungyeon penuh dengan keraguan. Meskipun beberapa pertanyaan terjawab, banyak lainnya muncul, dan banyak pengetahuan ini samar serta memerlukan konsultasi buku lain. Informasi terpenting mungkin bahkan tidak dicatat. Semakin populer bukunya, semakin besar kemungkinan isinya telah disensor, jadi mungkin hanya karya ceruk yang tidak populer atau salinan langka yang mengandung apa yang ia cari. Tapi di antara buku-buku itu, ada lebih banyak lagi yang tidak berguna, dan memilihnya saja mungkin akan memakan banyak waktu. Saat mencari judul lain, ia melihat Yunin duduk di sudut sedang membaca. Saat menyadari keberadaannya, gadis itu menjadi malu, dan sang pemuda berkata ia hanya ingin mengambil buku. Ia menyebutkan butuh sesuatu tentang prinsip produk Dungyeon dan struktur mekanis, dan gadis itu memberikan salinannya. Sebelum pergi, ia bertanya apakah ada buku lain terkait komunikasi seluler di perpustakaan. Keesokan harinya, ia kembali dan mengambil lebih banyak volume yang direkomendasikan gadis itu. Meskipun Yunin dingin, pemuda itu entah bagaimana merasa dekat dengannya. Sepertinya ia akhirnya punya kesempatan datang ke perpustakaan untuk membaca dengan tenang saat Yun Sa beristirahat. Mungkin setelah mengenal satu sama lain lebih baik, protagonis bisa menemukan sesuatu tentang Lui dan Lusa darinya. Seiring berjalannya hari, MC mencoba sedikit lebih akrab. Ia bertanya tentang buku-buku itu dan mengklarifikasi keraguan, selalu meminta bantuan untuk mencari judul lain sampai gadis itu bertanya mengapa ia tidak bertanya langsung pada orang itu. Si pengikut kecil, keturunan pengkhianat itu, dan gadis itu ingin tahu di mana dia. Di kediaman Ding, mereka menerima foto Ding Shu dalam kondisi buruk hanya untuk mengancam dan membatasi kelompok agar tidak bereaksi. Mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, atau siapa di balik kematian saudara ketiga dan sang kakek. Lalu seorang penjaga datang mengumumkan bahwa Xiao Ji telah kembali
kembali ke sekolah. Semua murid terkejut melihatnya di sana sekarang setelah pahlawan tewas karena ia tampak mencari masalah. Xiao Ji berteriak di depan sekolah, mengatakan bahwa saat Dumyeon berani itu menghilang, seseorang pasti telah melihat medan perang itu, dan bahkan mereka yang tidak melihat pun pasti memiliki videonya. Selama bertahun-tahun, kebenaran ditutupi. Sang pahlawan difitnah dan diinjak-injak oleh si pengkhianat. Namun, selalu ada orang yang gigih mencari fakta. Xiao terus mengatakan bahwa sekarang ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kakek buyut Xiaen bukanlah pengkhianat, melainkan seorang pahlawan. Mungkin dunia ini akan berubah karena kegigihannya. Anak itu mengulangi bahwa semua yang ia katakan benar dan ia tidak takut pada verifikasi. Leluhurnya jelas bukan pemberontak. Ia tidak berharap semua orang langsung percaya saat ini. Ia mengatakan anggota keluarganya tidak bersalah dan hanya ingin keluarga Di membiarkan keluarganya sendiri. Dan apa yang mereka katakan tentang kemurahan hati keluarga Di membiarkan keluarga Chiao yang pemberontak tinggal di rumah mereka adalah kebohongan. Keluarga Ding sedang dalam sorotan publik. Jadi ini saatnya membebaskan keluarga Chiao dari kendali mereka. Meskipun dengan Ding Shu yang memegang kendali, paman kecil dan yang lainnya seharusnya aman. Lebih baik segera menyelamatkan mereka. Saat pidato berlangsung, Departemen Keamanan tiba untuk menyelidiki Yun karena ia dicurigai terlibat dalam insiden Dumyeon pahlawan. Leo membaca semua informasi yang ia miliki tentang anak itu dari masa kecil hingga sekarang. Semuanya adalah catatan masa lalu, tetapi terlihat sangat berbeda dari apa yang terlihat hari ini. Pemuda itu bertarung melawan banyak spesies pengembara di Dumyeon berani itu dan membunuh tuan pengembara, lalu menghilang untuk sementara. Itu adalah periode yang sama saat putra ketiga keluarga Di menghilang, dan ia hanya terlihat lagi saat insiden Dumyeon pahlawan. Jadi, Leo bertanya bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat ke level itu dan di mana ia selama waktu itu. Sang protagonis berkata ia tidak kembali ke sekolah lebih awal karena kepala rahasia di Dumyeon berani itu terlalu menakutkan, jadi ia keluar untuk menjernihkan pikiran. Ia juga menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih unggul dari rekan-rekannya dan hanya suka menyembunyikannya. Sebelumnya, tetapi mencurigai ia membunuh sang pahlawan adalah berlebihan. Pada usianya, bahkan belum ada pergantian kelas, jadi tidak mungkin bisa melenyapkan pahlawan yang setidaknya sudah menjadi profesional tingkat lanjut. Leo berkata bahwa memang, seorang murid biasa tidak akan punya motivasi atau kekuatan untuk sesuatu seperti itu. Tapi ia mendengar ada profesional dengan bergantian, kelas yang mampu menyamar sebagai orang lain, dan ia mempertanyakan apakah bukan itu masalahnya. Sang penyelidik menggunakan skill untuk membatalkan penyamaran, namun tidak terjadi apa-apa pada pemuda itu. Kemudian ia berkomentar bahwa di usianya, ia seharusnya mulai belajar tentang prinsip mesin komunikasi. MC menjawab bahwa itu adalah konten untuk lulusan dan bahwa ia bahkan belum menguasai hubungan antara sistem karir dan mesin umum. Setelah jawaban itu, semua orang terdiam dan Leo mengatakan itu saja untuk hari ini, tetapi mereka akan kembali suatu saat nanti. Untungnya, sang protagonis baru saja membaca banyak buku pengetahuan umum, sebagian besar adalah buku teks. Ia ingat Arwah Lancian berkata jika Ding Kun mati, sang raja akan mengirim penjaga bayangan untuk menyelidiki, dan kekuatan mereka jauh melebihi sang pahlawan. Orang-orang yang dikirim Lui tidak akan mengikuti aturan seperti agen keamanan publik itu. Jika ia tidak menyesuaikan akar dan rutinitas, risikonya besar, tetapi direktur hanya di sekolah selama 1 jam sehari, dan ia belum pernah melihatnya masuk ruang besi, apalagi membuka formasi, jadi mencoba mendapatkan bibit hanya melalui dunia cermin mungkin tidak akan berhasil dalam jangka pendek. Di luar sekolah, Leo menyampaikan hasil investigasi kepada seorang pria, dan tersangka paling jelas saat ini adalah Yun dan Lusa. Pria itu mengatakan bahwa Yun mustahil, tetapi Yunin, yang berada di sisinya sepanjang waktu, bisa jadi cerita lain, karena ia adalah keturunan keluarga Yun yang memberontak itu, dan Yun ini, yang juga memiliki nama keluarga Yun, memang mencurigakan karena tidak normal. Ia memerintahkan mereka untuk mengawasinya, dan jika ada keanehan, mereka punya izin untuk membunuhnya langsung. Sang protagonis menyadari ia sedang diawasi dan bahwa ia harus mempertahankan penyamarannya dengan benar mulai sekarang. Kali ini, ia tidak memilih roti dengan daging dan mengambil yang sama seperti orang lain. Di kehidupan masa lalunya, ia tidur di luar ruangan dan makan di tengah angin di tengah bencana. Makanan langka, tetapi cukup untuk memuaskannya. Seorang teman sekelas bertanya bagaimana ia bisa makan dengan begitu bahagia jika makanannya tidak enak. Dan untuk menyamar, anak itu berkata bahwa rasa lapar adalah bumbu terbaik, tetapi teman sekelasnya menyuruhnya makan dan berkata mereka akan membawanya ke bar Big Bird sebagai ucapan terima kasih. Ia pikir itu ide bagus untuk mengumpulkan informasi. Mungkin ia bahkan akan menemukan berita tentang bibit lain. Hanya saja setelah sampai di sana, semuanya tampak membosankan dan perubahannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak akan ada berita tentang apa yang ia inginkan di sana. Ia meninggalkan tempat itu tetapi bahkan tidak tahu harus berbuat apa karena Dumyeon dikendalikan dan orang biasa paling banyak berada di level 30. Jadi, tidak masuk akal untuk memiliki informasi seperti itu di tempat yang sering dikunjungi orang biasa. Kisah pemberontakan keluarga Yun mengganggunya dan keraguannya adalah apakah ada teman atau kerabat yang selamat. Dan Arwah Lancian berkata bahwa mereka semua sudah mati. Dalam kesunyian malam, hanya seseorang seperti dirinya yang tidak cocok dengan dunia ini yang akan datang ke perpustakaan untuk mencari buku. Tapi Yun In sudah ada di sana dan menawarkan bantuan untuk mencari volume tertentu. Ia menyerahkan buku yang terkait dengan mesin formasi yang ia minta dan itu adalah karya yang ditulis oleh direktur sekolah. Gadis itu berkata ia tidak bisa tidur dan sang protagonis menyebutkan bahwa lain kali ia akan membawakan 2 roti lapis untuknya. MC bertanya apakah ada buku terkait keluarga Yun dari masa lalu di sana. Yun In menjawab bahwa ia tidak akan menemukannya, bahkan jika ia mencari di seluruh perpustakaan. Sebelum pemberontakan keluarga Yun, sang raja tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Jadi bahkan sekarang,
Sekarang, setelah menderita pengkhianatan yang menyakitkan, Kaisar yang murah hati melarang peredaran buku-buku terkait keluarga Yun. Sang protagonis bertanya apakah tidak ada orang yang tidak bersalah di keluarga Yun dan apakah tidak ada yang selamat. Ia hanya setuju dan berkata bahwa tidak ada yang tidak bersalah. Lun Chen memberitahu anak itu bahwa sang raja secara pribadi memimpin penjaga bayangan untuk bertindak. Lui dan keluarga Yun dulu dekat, jadi mudah untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka menyerang dari belakang dan membunuh petarung terkuat kepala keluarga Yun. Dengan demikian, tidak hanya anggota keluarga Yun, tetapi juga penjaga, pelayan, dan bahkan anak-anak para pelayan dihabisi. Tidak ada yang tersisa. Semua orang disiksa dan kemudian dibantai. Setelah kematian Yun, Lui mempublikasikan tindakan pemberontakan sang tuan. Siapapun yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Yun menerima perintah mati. Cerita ini hanya memicu kebencian sang protagonis, jadi ia pergi ke kantor direktur di dunia cermin dan menghancurkan formasi. Ia melindungi bibit-bibit itu. Saat mereka berusia 12 tahun, dua bersaudara itu berlatih berdampingan. Louis selalu menghancurkan banyak boneka latihan selama sesi latihan. MC akan memintanya untuk lebih banyak beristirahat karena ia tidak tahan melihat saudaranya memaksakan diri jauh melampaui batas kemampuannya. Kakak laki-lakinya, Yuni, berlatih dengan intensitas lebih dari mereka berdua. Ia akan segera menerima izin untuk memasuki Dumeon, jadi ia tidak bisa bersantai. Meski begitu, keduanya membayangkan bahwa usaha itu berasal dari ketakutan tersaingi oleh saudara mereka yang 4 tahun lebih muda. Adik perempuan itu selalu muncul dengan makanan dan air selama latihan. Pada saat itu, Yun punya sedikit ketertarikan pada Dumeon, ksatria, atau hal semacamnya. Apa yang ia inginkan adalah hidup bahagia selamanya bersama keluarga dan teman-teman. Tapi tidak semua orang berpikir seperti itu, dan itulah sebabnya anak itu tidak bisa mengerti Louis. Setelah bertahun-tahun berteman, ia menghancurkan segalanya dengan kemudahan yang absurd demi sang raja. Semua itu demi stabilitas kekaisaran. Setelah menyerang perkebunan direktur, sang protagonis berhasil menyelesaikan pergantian kelas. Saat menuju target berikutnya, Yun Sa datang terengah-engah dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Yunin sebagai pembayaran atas bantuan yang ia hutangkan. Gadis itu berkata bahwa Yunin akan dibunuh oleh penjaga bayangan. MC bertanya mengapa mereka akan melakukan itu karena ia berada di luar kasus Dumeon pahlawan. Kemudian gadis berambut pirang itu mengungkapkan bahwa Yunin sebenarnya adalah keturunan keluarga Yun yang memberontak. Itulah sebabnya penjaga bayangan menganggapnya tersangka utama dalam insiden Dumeon pahlawan. Mereka menyerbu kediaman Yun Sa untuk menangkap Yunin. Bahkan ketika ia membuktikan bahwa Yunin bahkan tidak ada di sana saat pahlawan tewas, itu tidak berguna. Ia menghubungi semua orang yang bisa membantu, tetapi tidak ada yang berhasil dan ia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkannya. Yun bertanya di mana mereka sekarang, dan gadis itu berkata ia akan menunjukkan jalannya. Tetapi, MC memintanya untuk tetap di sana dan hanya memberikan dukungan karena akan lebih baik bertindak sendirian. Sambil berlari untuk menyelamatkan gadis itu, ia bertanya-tanya apakah Yunin benar-benar keturunan keluarga Yun. Keraguannya adalah bagaimana ini mungkin terjadi karena keluarga Yun telah dimusnahkan sepenuhnya oleh sang raja. Gadis berambut pirang itu berkata bahwa sejauh yang ia tahu, keluarga Yun memiliki putra tidak sah yang tinggal jauh dari rumah pada saat itu. Sang protagonis mengenal sang ayah dan mengerti bahwa ia keras pada dirinya sendiri dan menghargai reputasinya sendiri. Jadi sulit untuk percaya pada skandal perselingkuhan. Mungkin putranya adalah keturunan dari kakak laki-lakinya. Luos Sa berkata sang raja tidak melenyapkan wanita itu karena belas kasihan atau mungkin karena pertimbangan hubungan masa lalu. Ia menempatkannya di rumah kecil dekat istana, tetapi ia tidak pernah keluar dari sana seumur hidupnya. Ia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu dan seiring waktu ia menjemput ajalnya sendiri. Yunin adalah putri dari anak tidak sah yang terus tinggal di rumah kecil itu. MC bertanya bagaimana Yunin bisa keluar dan mengapa ia menjadi pengawalnya. Lu Sa bertanya apakah ia tahu bahwa ia adalah putri dari pangeran ketiga kerajaan. Ia hanya berusia 7 tahun ketika bertemu Yunin. Pada saat itu, ia lelah dengan pelajaran etiket yang membosankan. Kemudian ia melarikan diri ke sayap istana yang terisolasi dan melihat Yunin sedang diintimidasi. Area dekat istana dipenuhi anak-anak pejabat tinggi dan banyak yang memiliki kebiasaan menganggap diri mereka lebih unggul. Dan karena Yunin adalah keturunan pemberontak, tidak ada yang akan dihukum karena menyerangnya. Bahkan, banyak yang melihat perundungan itu sebagai cara untuk mendapatkan bantuan sang raja. Jadi mereka sekuat tenaga menghinanya. Meski begitu, Yun tetap teguh dan tidak membiarkan mereka yang memprovokasinya pergi begitu saja. Yun setelah melihat banyak orang menangis setelah dipukuli dan ditegur, tetapi ia belum pernah melihat tatapan yang begitu putus asa hanya untuk melindungi buku compang-camping. Ia tidak mengerti alasannya, tetapi turun tangan untuk menghindari melihat gadis malang itu dalam situasi tersebut. Setelah itu, ia memberikan gadis kecil itu buku baru dan menyuruh yang lain pergi. Dibandingkan dengan harta karun, tumpukan sampah itu tampak lebih penting baginya. Melihat sudut terpencil itu, gadis berambut pirang itu memperhatikan bahwa itu satu-satunya tempat di lorong tempat sinar matahari masuk. Kamu bisa merasakan, itu mungkin satu-satunya kehangatan yang bisa dipegang Yunin. Bahkan compang-camping dan rusak, itu lebih baik daripada kesempurnaan yang ditawarkan sebagai amal yang bisa lenyap kapan saja. Setelah itu, Yun Sa mulai sering mengunjungi sudut itu. Kadang ia membantu Yunin, dan kadang ia hanya tinggal di dekatnya. Belakangan, ia meminta sang raja untuk membiarkan Yunin menjadi pengawalnya, yang menghindari sebagian besar perundungan terbuka. Namun serangan tersembunyi tidak pernah berhenti. Itu hanya sedikit berkurang setelah ia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke sekolah. Sekarang, Yunin diseret ke masalah ini lagi. Penjaga bayangan adalah unit yang menjawab langsung kepada sang raja. Mereka tanpa henti dan lebih memilih menangkap orang yang salah daripada membiarkan seseorang melarikan diri. Dan mereka tidak hanya
hanya tidak bersalah karena ada beberapa klan yang dibantai tanpa alasan sama sekali. Itulah sebabnya Lu Sa memohon pada sang protagonis untuk menyelamatkan Yunin dan berkata ia akan melakukan apapun untuk membalasnya. Melintasi dunia cermin, MC tiba di tempat Yunin sedang diinterogasi. Saat pria itu hendak melanjutkan menyiksanya, ia menerima tendangan di wajah. Terkejut, ia menatapnya dan sang pemuda dengan tenang bertanya apakah ia baik-baik saja. Jadi, video berakhir di sini. Jika kamu tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lain waktu di Tobes.